belum lama, Badan Pusat Statistik mengadakan survei terkait data tunggal sosial ekonomi nasional. Hasil dari sensus ekonomi ini akan digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bansos hingga pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Sayangnya, kegaduhan muncul setelah proses tersebut selesai. Penyebabnya, beberapa orang merasa jika pembagian desil dari sensus tersebut tidak akurat. Lalu, di mana letak kesalahan penetapan desil ini? Bagaimana seharusnya pemerintah memperbaiki mekanismenya di masa depan? Simak ulasannya bersama anggota Komisi 8, Sally Andriani Gantina dalam Detik Sore. Beralih ke Jawa Timur, jalur pendakian Gunung Semeru resmi ditutup total mulai Rabu 26 Agustus 2026. Langkah ini diambil secara tegas oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyusul munculnya titik kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang yang berada di sekitar jalur pendakian. Penutupan jalur pendakian ini pun berlaku sejak pengumuman diterbitkan hingga waktu yang belum ditentukan. Indikator apa yang akan digunakan TNBTS untuk menentukan kapan jalur pendakian Gunung Semeru aman untuk kembali dibuka? Bagaimana nasib calon pendaki yang sudah membeli tiket sebelum penutupan diberlakukan? Simak laporannya bersama jurnalis Detik Jatim. Kembali membahas dampak karhutla, Detik Sore akan mengupasnya dari sisi kesehatan. Asap dari karhutla seringkali dikaitkan jadi penyebab gangguan pernapasan bagi masyarakat. Apa saja ancaman kesehatan tersembunyi yang akan dihadapi masyarakat terdampak? Temukan jawabannya bersama redaktur Detik Health dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detik_sore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Mana nih? Oh, Besok dia ulang tahun. Nggak besok, lusa. Bener besok, 28 Agustus. 28, Betul. betul. Ulang tahun King of Pop. Ulang tahun Michael Jackson, gajian, terus apa lagi? Hah, kamu gajian besok? Kan gajian tanggal berapa? Aku gajian tanggal 25, tapi karena beda tanggal sih 25 itu karena 25 tanggal merah, jadi aku gajian 24. Udah habis dong sekarang berarti. Pasti. Karena kan sandwich cuma numpang lewat gajinya. Udah dikirim kemana-mana ya? Udah ada plot-plotnya. Halo Detikers. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Walaupun gaji mungkin cuma numpang lewat, tapi silaturahmi sama kita janganlah cuma numpang lewat doang. Karena kita hadir kembali sampai ke jam 5:30 sore nanti. Yes. Nah tadi kita ngomongin tentang baju ya. Tadi aku hari ini tuh ngerasa kayak kayak ini loh pawang-pawang hewan gitu aku hari ini. Pawang apa loh hewannya? Ular? Aku mau Beruang madu? Iya boleh deh, aku mau Buaya? Wah serem sih, serem harus punya tongkat buayanya. Aku tadi ngerasa tuh kayak karena coklat-coklat gini kan, jadi yang kayak ini adalah salah apakah satu. aku adalah ajudannya Pak Prabowo? Oh kurang kantongnya gak sih? Iya kan ini kan ya modal Oh perempuan iya, mungkin begitu. oh kalau boleh. model crop top kayak gini Kalau ya. gue lebih ke seragamnya Siapa? Pak Zulhas ya pas. Atau Pak Reda. Oh emang kayak gini? Ya anggaplah demikian. Oke, milenial kok milenial langsung Gen Z, baru mau bilang Gen Z tapi karena Gen Z, gak iya. bisa. Tapi yang kemejanya Pak Prabowo tuh lagi ini tahu. Lagi viral. Lagi viral juga. Karena dijual di beberapa gerai department store. Oh gitu? Dan bajunya tuh atau kemejanya tuh outfitnya tuh mirip persis gitu. Kantong 4 Dan gitu? kalau misalnya kita lihat di marketplace ada sebutannya kemeja Prabowo. Oh gitu? Iya, dapat langsung yang banyak kantongnya. Oh kayaknya ini fashion icon ya? Iya seperti di masa Pak Jokowi juga waktu itu Iya mungkin benar, kemeja bomber apa? misalnya, Bomber, jaket benar. bomber. Terus dulu sebelumnya itu apa yang kemeja kotak-kotak ya? Iya itu juga Itu, termasuk. lumayan. Banyak yang pengen endorse kan. Siapa yang gak mau di endorse sama presiden? Termasuk hari ini banyak yang bicara soal demonstrasi, aksi unjuk rasa, apapun itu pengungkapan aspirasi gitu teman-teman di DPR dari mulai malam tadi sebenarnya atau kemarin setelah berbondong-bondong masyarakat Indonesia dari berbagai macam daerah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Sampai akhirnya hari ini menjadi puncaknya mestinya aksi unjuk rasa ini setelah akhirnya pagi tadi diterima salah satu perwakilan dari Asosiasi Masyarakat Pati Bersatu ya.
Jadi mereka diminta untuk mendatangkan perwakilannya untuk datang ke gedung DPR untuk Mm-mm. menyampaikan tuntutannya sampai akhirnya diterima juga oleh pimpinan DPR dan juga menjadi sorotan juga oleh netizen di berbagai macam kanal sosial media sebenarnya. Jadi ada 3 topik sebenarnya yang bertengger di deretan trending topik X di Indonesia terkait momentum dari demonstrasi yang atau unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini di antaranya adalah 27 Agustus, Gedung DPR RI dan juga RUU Perampasan Aset. Oke. Nah, yang RUU Perampasan Aset ini menjadi salah satu substansi yang paling sering didengungkan oleh massa begitu untuk menyampaikan aspirasinya pada momen unjuk rasa kali ini dan sudah berlangsung sampai hari ini, detik ini kayaknya masih ada banyak massa sih yang menyampaikan aspirasinya di depan Senayan sana. Oke, masih ada ya berarti ya? Tadi Masih sih ngeliat berlangsung. sosial media masih ada beberapa kelompok aliansi massa yang masih bertengger di depan gedung DPR RI begitu. Namun sejauh ini kondusif ya Hmm, situasinya? Sejauh ini kondusif, memang tidak ada apa-apa dan itulah yang kita harapkan Ya. anyway Detikers ya. Tidak ada provokatif, adegan-adegan provokatif, semua menyampaikan aspirasinya dengan baik begitu ya, termasuk diterimanya perwakilan dari Pati, yaitu Ya. Botok dan kawan-kawan ke dalam gedung DPR RI, diterima oleh pimpinan dan akhirnya dibacakan tuntutan yang sudah disepakati begitu, bagaimana resolusi yang diharapkan ke depannya. Termasuk ada semacam ultimatum ya, kalau misalnya nanti RUU Perampasan Aset tidak dirampungkan sampai tanggal 15 Desember nanti, ada ultimatum pimpinan DPR RI akan mengundurkan diri katanya gitu. Ada deadline-nya nih. Iya, dikasih Deadline-nya. deadline sama bos, yaitu kita rakyat-rakyat Iya. yang menjadi tuan dari para teman-teman yang ada di Senayan dan maupun di pemerintahan juga. Per 15 Desember berarti ya? Betul. Oke. Dan ini di sekitaran SCBD, Kuningan, ataupun ke daerah-daerah perkantoran yang dekat situ jadi banyak yang work from home hari Oh ini. iya, termasuk kamu juga kan? Enggak, saya work from Detik hari ini. Pas dilihat sama rekan kerja dia, hah? Bohong, bukan work dia. Enggak, saya work from Detik hari Tapi ini. betul kalau banyak teman-teman yang Iya. di SCBD tuh pada WFH ya hari ini Iya ya. benar, Terlihat banyak. dari jalanan yang sangat kosong menurut gua. Gua tadi cukup kepo ketika sebelum berangkat ngantor juga, Mm-mm. ngelewatin Kuningan, kemudian ngelewatin Sudirman, Sepi. kosong. Iya sepi. kan, karena katanya udah dihimbau juga kan dari kemarin. Terus akhirnya udah lumayan kayak, oh ya besok work from home. Terus since karena ini hari Kamis, jadi work from home lah sampai Jumat gitu. Jadi udah sekalian aja libur panjang. Lagi, dari minggu lalu udah libur panjang. Ini Lama libur banget ya panjang liburnya lagi ya. Iya benar. Iya. Nah nih Kak Edo nih, kenapa sebenarnya orang-orang Pati pada berani ya? Kamu nggak tahu Pati itu ada Waktu kesingkatannya? itu pernah menduduki kantor DPRD-nya ya? Iya betul, waktu bupatinya dituntut untuk Iya, waktu itu kan pernah viral juga. segala macam perbuatan Bupati mereka, Pati. betul. Benar. Apa backgroundnya nih daerah orang-orang Pati? Kebetulan Jalur aku orang Pantura ada. Sumatera ya, Jalur, jadi aku kurang jalur tahu. Ma- di Tapi yang jalur Pantura apakah apa nih faktor bisa geografisnya? jadi ya, Nah, bisa jadi ya. Tapi yang namanya Kabupaten Pati ini memang dia adalah kabupaten yang cukup tua juga di Indonesia. Detikers ini berawal dari penggabungan 3 wilayah kuno sebenarnya. Kadipaten Carangsoka, Parang Garuda, dan juga Majasem yang kemudian menjadi cikal bakal 4 dari dong. Kadipaten Pesantenan. Nah itu dia jadinya setelah adanya Kadipaten Pesantenan akhirnya sesuai dengan keputusan seminar hari jadi daerah, jadilah hari jadi Kabupaten Pati itu tanggal 7 Agustus 1323. Tuh, gila. 1323 aku sih masih TK ya. Iya, jujur lebih tua dari Indonesia. Dulu 81 tahun ke atas Reinkarnasi waktu itu. dari Bupati Pati. Reinkarnasi, iya. Oh ya ampun. Emang berarti emang karena dari daerahnya sendiri udah berani, pas menuju ke Senayan juga nggak takut ya? Ya perjuangan masyarakat Pati juga sepertinya mewakili sedikit banyak apa yang dirasakan sama masyarakat Indonesia ya, Ya. yang mungkin
geram gitu sama yang namanya korupsi, adanya pimpinan atau kepala daerah yang tidak amanah melakukan mengerjakan amanahnya gitu. Jadinya ini jadi sebuah hal yang apa ya, menjadi titik puncak gitu kemarahan atau mungkin kesabaran dari warga Pati sampai akhirnya berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Nggak cukup cuma menduduki gedung DPRD doang, tapi Ya. sampai ke Senayan juga untuk memberikan ultimatum gitu ya, supaya korupsi ini benar-benar dicegah semasif mungkin sampai adanya tuntutan penyelesaian perampungan RUU perampasan aset untuk bisa jadi salah satu pendekatan mitigasi Ya. perbuatan korupsi yang dilakukan sama pejabat-pejabat di pemerintahan maupun di tingkat lainnya gitu. Wow, berarti berapa nih? Udah tinggal 3-4 bulan lagi? Apanya? Itu targetnya kalau Desember. Oh iya, Iya kan? pokoknya sebelum akhir tahun aja ya. Kita lihat nanti seperti apa. RUU perampasan aset ini juga sebenarnya udah lama juga kan diminta untuk bisa segera dirampungkan jadi Ya, salah satu. selalu digaungkan berulang kali ya. Betul. Jadi semoga bisa sampai sesuai deadline. Iya, kita nantikan nanti seperti apa. Yang pasti situasi Jakarta hingga sore hari ini masih tetap aman terkendali. Detikers dilaporkan juga sampai saat ini setelah adanya diturunkannya beribu-ribu personel dari Kepolisian Republik Indonesia termasuk Polda Metro Jaya yang juga berhasil mengamankan 65 orang yang diduga hendak menyusupi masa aksi. Jadi polisi sudah menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, ada airsoft gun juga, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan untuk membuat bom molotov, termasuk ada 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbunya. Jadi sejumlah orang ini ditahan ketika melakukan aksi dan berhasil diamankan oleh kepolisian. Sampai sore ini jumlahnya katanya 65 orang. Perlu dibuktikan juga ya siapa mereka ini, 65 orang ini, latar belakang mereka seperti apa sehingga diketahui memang apa maksud dan tujuannya sampai membawa benda-benda itu ke dalam sebuah masa aksi begitu. Wow, udah sampai 2 orang nih berarti ditahan. Iya, Tulisannya. 65 orang 65 yang diduga, orang 2 orang ditahan. Ya. 2 orang ditahan. Beberapa ada tambahan kalau nggak salah deh. Ini kan soalnya masih berlangsung terus juga kan ini penyelidikannya. Jadi sampai sore hari ini juga kondusif ya, tidak ada berita yang gimana-gimana juga. Tadi gue lihat juga di pantauan beberapa kanal sosial media juga ada yang menayangkan live juga. Tidak ada luapan massa yang cukup bergerak liar gitu. Iya. Semua terkendali. Sepertinya diturunkannya personel kepolisian sampai berapa, 18.000 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, pokoknya jumlahnya ribuan. Cukup berhasil untuk bisa mengamankan situasi yang ada di lapangan. Mudah-mudahan tidak ada yang tersulut provokasi sehingga Iya. terjadi bentrokan begitu ya. Atau terjadi ya Antara hal-hal yang tidak diinginkan horizontal. ya. Sampai semoga berjalan kondusif sih sebenarnya. Jadi aspirasinya bisa disampaikan ke anggota DPR dengan sangat baik. Betul. Dan tidak ada kerusuhan yang kita sama-sama nggak mau terjadi juga. Gak mau dong. Jangan. Ya jadi kita sampaikan lagi Detikers, ini pernyataan langsung dari Habibur Rahman juga ya, yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI yang memastikan RUU perampasan aset ini paling lambat akan disahkan di Desember 2026. Dicatat tuh semuanya ya. Ini juga disaksikan langsung oleh aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Supriyono alias Botok juga bersama sejumlah rekannya di balkon paripurna. Bertepatan hari ini juga ada rapat paripurna di DPR. Ya. Jadi ini sudah dipastikan, sudah disampaikan secara langsung juga kepada seluruh masyarakat. Jadi mari kita kawal bersama Detikers ini. Termasuk ada penjelasan juga dari Komisi 3 DPR di rapat paripurna yang disaksikan oleh Botok dan kawan-kawan ini Detikers ya. Katanya gini, Habibur Rahman mengungkit Undang-Undang Polri hingga Kitab Hukum Acara Pidana yang direvisi dari aturan yang sudah ada. Sedangkan RUU perampasan aset
itu memiliki konsep baru yang belum ada pengaturan melalui undang-undang sebelumnya. Namun RUU perampasan aset ini ditegaskan akan disahkan pada Desember 2026 nanti dan menyebut Komisi 3 DPR RI intensif membahas tiap pasal dari RUU tersebut sampai saat ini. Dan disampaikan juga oleh Habibur Rahman bahwa pihaknya sudah melakukan kunjungan ke 3 daerah untuk menyerap aspirasi terkait RUU yang ingin disahkan ini dan digambarkan permasalahan aset yang kerap ditemukan berkaitan dengan tindak pidana. Jadi ini kita kawal terus Detikers. Yang pasti nggak cuma itu ya, ada beberapa tuntutan-tuntutan lain juga sebenarnya yang disampaikan oleh para massa aksi sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu momentum gitu supaya semua bergerak ke arah yang lebih positif. Yes, pokoknya Habibur Rahman juga menegaskan ya, intinya RUU ini akan disahkan, bilangnya disahkan loh, pada Desember 2026. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu. Ada apa lagi yang harus kita tunggu? Kita tunggu bagaimana penyelesaian dari setiap bencana yang ada di Indonesia saat ini, mulai dari karhutla, gempa di NTT, ya kan, apalagi? Too many to mention sampai kayak lupa ya. Enggak, karena kan ini lagi pancaroba juga ya. Pancarona? Bara suara. Pancaroba kenapa? Kalau waktu itu aku siaran di Detik juga lagi bahas tentang El Nino Nina juga kan. Jadinya memicu banyak terjadi ya, kecuali gempa bumi tadi ya. Maksudnya kebakaran hutan. Lalu memang yang sangat miris adalah saudara-saudara kita yang ada di NTT juga ya. Ya, itu tadi. Tadi banyak kan yang kita sebutin tadi, udah ada yang bencana alam maupun bencana yang mungkin tercipta dari ketidakdisiplinan dari para aparatur kita, aparatur sipil negara kita. Karena ada puluhan dari pegawai BGN yang dipecat sama kepala BGN. Hah, dipecat? Iya, ratusan tuh bahkan tuh. 249 ASN dipecat sampai dengan kepala ini. 249? Iya benar, 249 kepala SPPG dipecat. Ini gara-gara adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala dapur yang mengelola program MBG ini, Detikers. Barangkali ini jadi salah satu langkah terobosan juga ya untuk memberikan efek jerah juga supaya para kepala SPPG ini bisa benar-benar memastikan begitu bahwa berjalannya program ini tidak melenceng lagi dari tujuan yang seharusnya kita dapatkan gitu. Jadi ini disampaikan ketika ada rakor kemarin di Kemenko Pangan, Detikers, di mana pada saat itu kata Menko Pangan Zulkifli Hasan ada puluhan kepala SPPG yang tidak disiplin dan tidak pernah ke kantor katanya. Kenapa nggak pernah ke kantor tuh ya? Kita langsung sambungkan saja ke kepala SPPG yang dipecat untuk cari tahu seperti apa penjelasan dari mereka. Tapi ya ini jadi salah satu bentuk ini ya, penjelasan juga bahwa kenapa kok bisa ada mungkin kasus-kasus keracunan barangkali atau mungkin penyelenggaraan program yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Sehingga ternyata ada pelanggaran disiplin yang bisa jadi itu jadi fondasi yang akhirnya menjawab bahwa ternyata ini salah satu faktornya gitu. Makanya sampai dipecat supaya nggak ada lagi yang berani melakukan tindakan serupa. Benar sih, karena ini kan kepala dapur ya. Jadi mungkin kan ada betul, yes chef gitu. Ini kan maksudnya ada pengawasan mungkin kalau misalnya di dapur ada atau misalnya standar-standar tertentu. Nah, kalau misalnya kepala dapurnya aja tidak hadir, tidak pernah ke kantor. Itu mungkin dia ini kali video call. Gimana tuh masaknya kan? Jadi dia ada asistennya. Kan dia nggak masak, dia cuma kepala SPPG. Iya loh, tapi kan ini nih, Pak Zulhas menegaskan kepala SPPG bertanggung jawab sebagai pengawas makanan di tempat sangat vital demi menghindari bahaya dan memastikan kualitas makanan. Jadi sebenarnya kan apakah bahan pangannya itu fresh atau ini layak untuk masih bisa dimasak atau misalnya masih layak nih untuk sampai jam makan siang. Itu kan sebenarnya tugas kepala dapur gitu. Nah, kalau misalnya kepala dapurnya tidak hadir, wajar sih mungkin ada CCTV kali di sana. Ternyata
maksudnya banyak kasus-kasus yang akhirnya bermunculan Iya, iya. gitu. 249 orang loh. Udah diproses ya. Ini BKN juga, Badan Kepegawaian Negara juga sudah memvalidasi informasi ini, di mana pernyataannya sudah memproses pemberhentian kepada Oh. puluhan pegawai ini. Di antaranya ini tersebar di Jawa Barat ada 29 kasus, Jakarta dan Banten ada 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera ada 21 kasus, Kalimantan ada 9, Sulawesi 4, dan juga wilayah lainnya ada 5. Berarti Jadi mostly gitu. Jawa sih ini. Semua Jawa ada. Karena memang Jawa paling banyak juga kan Iya benar. penduduknya, jadi Heeh. pasti banyak juga Jawa Barat, SPPG-nya gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur ada, Jakarta, Banten. Betul. Oke. Nah, ternyata ini kan tadi karena melakukan tindakan indisipliner. Nah, menjelaskan juga nih kalau tindakan indisipliner ini tuh termasuk dari penipuan, terlibat judi online, hingga hengki-pengki. Hmm. Berarti kan maksudnya kenapa judi online gitu ya? Kok bisa ada judi online Ya ya? berarti kan dia nggak disiplin dengan penyalahgunaan ini juga sih ya. Aku kira tuh tadi beneran karena tidak hadirnya dia di dapur aja, ternyata dia Banyak juga hal lain. iya banyak Banyak hal hal lain. lain. Mungkin juga Biasanya ketidakdisiplinan itu cuma atasnya doang, alias kulitnya doang. Di bawahnya tuh banyak tuh yang lain. Jadi dia kayak gunung es gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang gak disiplin, biasanya bawah-bawahnya tuh banyak lagi tuh yang lain-lain tuh yang berdampak ke menyimpang gitu yang lain ya. Betul. Ternyata Termasuk tuh nih juga ada tindakan kebijakan baru dari BGN untuk bisa memastikan berjalannya program MBG lebih baik lagi. Ada kebijakan wajib masuk jam 2 pagi. Tuh bayangin lo kalau misalnya punya siap, kantor jam 2 pagi harus sudah ready. siap demi menyiapkan gizi anak bangsa. Benar. Ya kan Mau nggak lo gitu jam 2 pagi. kalau di hire jadi kepala Ya SPG mau nggak? jujur, nggak gini. Satu, saya tidak bisa masak. Kan nggak harus bisa masak. Ya masa nggak ngerti bahan Enggak. makanan? Iya, itu Sebagai belajar. kepala Itu dapur? belajar. Dia mengawasi, dia tahu SOP. Tapi yang bisa masak ya nanti ahli gizinya atau mungkin Ya chefnya atau chefnya apa. dong. Iya, bukan kepala SPPG, tapi kalau kepala SPPG dia kayak Memantau. pimpinan. Iya, memantau, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi dia orkestrator gitu. Oh, tapi saya tetap tidak mahir sih. Kalau masalah-masalah. Bukan karena disuruh masuk jam 2 paginya. Itu yang alasan kedua. Itu alasan kedua. Jadi mendingan kalau saya disuruh memilih, mendingan saya itu nggak tidur. Kalau Ya harus boleh. masuk jam 2 Jadi pagi. lo ngubah waktu tidur lo kan. Tapi habis itu saya sakit. Mungkin di awal-awal begitu karena tubuh ini ya shock ya, Shock, menerima adjustment yang tiba-tiba berubah gitu dari yang tadinya tidurnya mungkin jam 10 malam, jam 11 jadi jam Tapi harus 5 masuk jam pagi. 2 pagi itu untuk meningkatkan keamanan operasional dan mutu program makanan bergizi gratis The Tickers. Iya, buat mantau Wow. kan dia. Jadi udah mulai masak tuh. Kalau nggak salah ini juga udah direspons juga, bukan kalau nggak Oke, salah emang benar tapi sih. berarti ini tertulis juga kepala SPPG akan diawasi secara langsung oleh BGN melalui absensi online dan pemantauan via Zoom. Ya, betul. Jadi setiap jam 2 pagi Zoom harus nyala juga supaya semuanya masuk ke link Zoom untuk dipantau ya sudah ready gitu jam 2 pagi untuk dapurnya masing-masing. Wow. Jadi bayangin gak tuh kalau jam 2 pagi di Indonesia Barat, berarti di Timur jam 12 mereka harus sudah ready. Nah makanya nih jam 2 pagi waktu Indonesia Barat Indonesia berarti Barat, ya iya betul. harus standby-nya. Wow. Sampai jam 8 tuh. Jam kerjanya mereka dari jam 2 pagi sampai jam 8. Gitu. Iya tapi benar sih. Dengan porsi sebanyak itu emang harus disiapkan dari jam 2 pagi sih. Kalau kepala masaknya nih, harus fresh kan. kalau kata Pak Sudaryono, kepala BGN, kalau kepala SPPG misalnya sakit atau izin karena nggak bisa, misalnya kan ada orang mengajukan cuti, lain-lain, kan boleh tidak bisa hadir di tempat. Maka yang berikutnya mimpin adalah ahli gizinya, pengawas gizinya gitu katanya. Digantikannya sama ahli gizi. Kalau kepala dapur dan pengawas gizinya nggak bisa hadir di jam operasional itu, maka berikutnya adalah akuntannya gitu. Itu urutan dari kepemimpinan di jam operasi itu gitu. Kalau tiga-tiganya nggak ada, nah katanya
tidak boleh dapur ini memasak. Jadi kalau misalnya kepala Oh. SPBG-nya nggak ada, diganti sama ahli gizinya yang ada diganti sama akuntannya. Akuntan, ahli gizi, dan kepala SPBG yang ada Tiga-tiganya nggak nggak ada. boleh masak. Oke, berarti day off ya. Day off memasak. Betul. Kamu bisa nggak? Apa? Ya gitu, jadi memantau dapur. Aku bisa. Asal sesuai sama waktunya. Sekarang gitu tahu di sosial media katanya salah satu ini ya apa approach PDKT tuh kayak gitu, kayak pertanyaannya ini lawakan aja ya. Mm-mm. Jadi pertanyaannya tuh kayak kamu punya dapur ya gitu. Terus Jadi untuk punya. menandakan kayak oh iya dia adalah gitu pemasukannya gitu. Pemasukannya Oh, tinggi. untuk ngorek apakah dia punya pemasukan yang baik apa enggak, tanyanya kamu punya dapur ya? Iya, Oh, iya. karena dia kepala SPG maksudnya. Oh gitu. Iya gitu, betul. Ya, orang have kalau Orang punya SPG have, ya. betul. Oke. Ada request nih berita Vindes terakhir sebelum break. Jadi memang ini salah satu yang juga You ramai break dibicarakan my ya. heart gitu temanya hari ini. Oh iya, karena ini adalah perpisahan. Ada announcement kemarin yang viral di sosial media. Vindes Company. Company aja singkatannya udah Vindes, Vincent Desta. Tapi Desta memutuskan untuk Jadi keluar. namanya ganti. Hah? Karena Nggak Destanya ada cabut. tulisan ganti sih dari Kenapa sih dia keterangan cabut? dia. Nah, dia mau jadi fokus coach padel. Enggak. Jadi katanya Dedi Mahendra Desta ini resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Vindes Corp. Media digital yang ia bangun dan besarkan bersama sahabatnya Vincent Rompis. Keputusannya itu disampaikan sama Desta sebenarnya melalui Instagram pribadinya. Tapi dari Instagramnya itu, dari captionnya memang tidak ada alasan spesifik kenapa dia memutuskan untuk sudah tidak bergabung lagi di Vindes Corp sih. Menurut lo kenapa? Ini katanya dia bilang kan di captionnya salah satunya ini sudah melalui pertimbangan panjang dan akhirnya sudah memutuskan untuk tidak bergabung lagi dan at Vincent Rompis, you're still my brother, love you. Gitu. Nah, ini tiba-tiba ya? Atau Tiba-tiba sebelumnya sih. udah banyak diindus sama orang? Gitu. Iya. Aku belum pernah dengar sih ada berita memang dia udah mau keluar dari Vindes Corp ya. Cuman Tapi mereka berdua udah jarang. Cuman ini sangat mengejutkan karena dulu waktu season awal podcastnya ada, aku lumayan sering nonton juga. Dan maksudnya coba buktikan dengan lo nyanyiin jinglenya. Ih nggak bisa. Vincent dan Desta. Nggak bisa jinglenya udah lupa. Cuman aku suka nonton kalau itu zaman apa? Zaman COVID ya? Iya zaman Iya kan? Zaman PSBB gak sih? Iya benar. Terus Oh, pas udah tiba-tiba badminton yang tiba-tiba bultang itu, terus akhirnya iya kan jadi rame. Cuman dari nama company aja udah ada namanya ya. Tapi akhirnya bye. Itu spekulasi aku. Yang pertama adalah dia mau fokus padel. Mau fokus padel. Ya apapun itu sukseslah untuk teman-teman yang berkarya ya. Supaya bisa jadi lebih lebar lagi sayapnya, apapun itu kita dukung demi kemajuan bangsa. Kita break dulu Detikers, kita masih akan hadir sampai ke jam 5:30 sore nanti. Abis ini kita akan, ada deh banyak pokoknya. Detik Sore kan gak cuma hore-hore, habis ini tetap bersama kami. Di Detik Sore, gak cuma hore-hore, kan gitu. Kan kebalik ceritanya, biarin. Udah iklan. Are still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kalau tadi kalian melihat ada penampakan di belakang sedang berjalan, itu hanya Fata Morgana. Itu hanya ilusi aja sih. Iya, karena emang cuacanya panas banget, jadi wajar ada Fata Morgana ya. Kecapean kalian berarti. Jangan lupa istirahat guys. Iya. Cuma kalian yang lihat. Kalau kalian berhasil lihat, itu secara kalian bisa melihat. Oh. Tadi lagi bahas yang tidak bisa diprediksi ya. Tadi ada kedatangannya, ada tukang AC sama ini mulai programnya juga ya. Takut. Jadi langsung Takut kayak kalau beneran turun. gitu. Yang gak bisa diprediksi juga
kayaknya kebakaran hutan ya? Yes, Atau justru bisa diprediksi? tergantung. Mungkin agak bisa kita katakan kurang bisa diprediksi karena atau mungkin kita yang nggak mau disiplin sama apa kata ahli gitu. Kan sebelumnya kita sempat ngobrol sama pakar soal karhutla yang terjadi di Indonesia hari ini tuh sebenarnya sudah diwanti-wanti karena memang Ya, adanya El Nino Godzilla, musim kemarau yang jauh lebih panas dari sebelum-sebelumnya sehingga betul. sangat mungkin terjadinya kemarau panjang dan juga Kemarau yang jauh lebih panjang. ekstrim dari biasanya sehingga Ya, lahan-lahan yang mudah terbakar tuh lahan gambut bisa ya. mudah tersebar gitu Mm-mm. kebakarannya. Waktu itu di sini ngobrol juga sih sama researcher BRIN, itu juga Mm-mm. bilang sebenarnya kebakaran hutan khususnya di Indonesia itu sebenarnya bisa diketahui gitu, kurang lebihnya. Cuman memang ada, dia sampai bilang di sesi terakhirnya juga dia bilang sebenarnya yang masyarakat bisa lakukan adalah jangan membakar sampah atau hal-hal yang memicu kebakaran Kebakaran hutannya itu lahan. jadi lebih luas dan lebih lama. Betul sekali. Termasuk apa yang terjadi di Gunung Semeru hari ini juga menjadi hal yang memprihatinkan sekali karena ada wilayah dari Gunung Semeru yang terbakar ya. Nggak tahu ini terbakar apa dibakar, kita coba gali Ya. bersama karena memang ada karhutla juga di area Gunung Semeru yang akhirnya membuat aktivitas pendakian ke Gunung Semeru ditutup. Kita akan bergabung bersama jurnalis Detik Jatim, ada Mas Hadi, Nur Hadi Wicaksono. Selamat sore Mas Hadi. Selamat sore Kak Edo dan Kak Patricia. Ya, Selamat selamat sore. sore. Apa kabarnya, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sekarang ini posisi lagi di mana, Mas Hadi? Saya sekarang berada di kawasan Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, di kaki Gunung Semeru. Oh, kaki Gunung Semeru ya. Ngelihat penampakan Mas Hadi ini backgroundnya kayak lagi di belakang teras rumah nenek gitu ya. Gitu jadinya. Jadi Kir- pengen pulang Kirain kampung. tempat syutingnya Mak Lampir sih tadi aku. Wah, beyond ya kamu ya. Mas Hadi, kita cerita dong soal pendakian ke Gunung Semeru yang ditutup karena ada kebakaran hutan dan lahan. Mungkin boleh diceritain ke kita kenapa bisa terjadi tuh? Apa benar karena aktivitas tersebut dan sampai kapan ini penutupan dilakukan? Ya, bisa kami sampaikan bahwa saat ini Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru setelah terjadi kawasan kebakaran yang berada di jalur pendakian, tepatnya di kawasan Ranu Kembang. Jadi kawasan Ranu Kembang ini berada di atas kawasan Ranu Kumbolo. Jadi sekitar perjalanan 1 jam dari kawasan Ranu Kumbolo. Sehingga demi keamanan dan juga memudahkan untuk proses pemadaman, jalur pendakian Gunung Semeru saat ini dilakukan penutupan oleh petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sampai waktu yang belum ditentukan? Ya, jadi petugas melakukan penutupan hingga waktu yang masih belum ditentukan, hingga proses pemadaman selesai dilakukan oleh petugas gabungan. Apakah sampai saat ini masih ada titik api di area tersebut dan seberapa luas area luas lahan yang terbakar, Mas? Ya, memang hingga saat ini masih terjadi kebakaran dan petugas masih melakukan pemetaan untuk luas area yang terbakar. Namun untuk area yang terbakar saat ini masih berada di atas kawasan Ranu Kumbolo. Oke, Mas Hadi, sudah adakah penyebab dari kebakaran hutan Gunung Semeru ini? Ya, petugas hingga saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran hutan di kawasan Gunung Semeru ini. Karena petugas tahunya muncul setelah saat malam hari atau tepatnya Rabu malam terdapat muncul titik api sehingga petugas melakukan pemadaman pada Kamis pagi. Mas Hadi, ini kan yang terbakar ini adalah jalur pendakian ya, benar ya? Areal yang terbakar ini adalah jalur pendakian. Jadi yang terbakar ini merupakan kawasan jalur pendakian Gunung Semeru, tepatnya berada di atas kawasan Ranu Kumbolo. Oke, apakah ada indikasi bahwa kebakaran yang terjadi disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab atau mungkin masyarakat atau pengunjung yang tidak bertanggung jawab atau ada ini indikasi lain? Sudah adakah?
Petugas hingga saat ini masih melakukan upaya penyelidikan untuk menentukan penyebab kebakaran ini. Karena memang kebakaran ini berada di atas kawasan Ranukumbolo. Sedangkan kawasan atau yang memang jalur pendaki ini saat ini dibatasi hingga Ranukumbolo, sehingga memang lokasinya berada di atas Ranukumbolo. Oke. Sehingga petugas saat ini masih melakukan penyelidikan untuk penyebab kebakarannya. Oke. Mas Hadi, sebenarnya adakah pendaki yang masih berada di kawasan Gunung Semeru saat penutupan diberlakukan dan bagaimana sebenarnya proses evakuasinya? Ya, berdasarkan informasi dari petugas BPBD Kabupaten Lumajang yang didapatkan dari petugas Taman Nasional, saat ini masih terdapat 170 orang pendaki yang berada di Ranukumbolo. Namun petugas saat ini sudah meminta ratusan pendaki tersebut untuk turun ke bawah karena demi keamanan dan juga untuk memudahkan proses pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Semeru. Oke, apakah ada korban luka-luka begitu Mas Hadi? Hingga saat ini masih belum ada korban, karena memang petugas saat ini sudah meminta para pendaki untuk segera turun. Ingat memang lokasi yang terbakar adalah kawasan jalur pendaki. Mas mau konfirmasi lagi, berarti sejak kemarin ditutup per 26 Agustus, masih ada ratusan pendaki yang di lokasi ya? Ya memang saat terjadi kebakaran, terdapat 170 orang pendaki yang berada di Ranukumbolo. Ya. Sehingga setelah petugas mendapatkan informasi adanya kebakaran, petugas saat ini sudah melakukan proses evakuasi terhadap ratusan pendaki Gunung Semeru tersebut. Tapi belum ada informasi apakah per sore ini, per detik ini sudah selesai dievakuasi semuanya atau masih ada yang belum selesai begitu? Ya, sekitar pukul 12 tadi, ratusan pendaki tersebut sudah mencapai pos 3 di Gunung Semeru, sehingga kemungkinan mereka akan tiba sekitar petang nanti. Baik. Oke, nah Mas Hadi, berarti sejauh mana kebakaran ini berdampak terhadap aktivitas wisata dan pelaku jasa wisata di sekitar kawasan Gunung Semeru? Ya memang dengan adanya penutupan tersebut terdampak bagi wisata karena memang jalur pendakian tersebut ditutup, sehingga untuk aktivitas sendiri ya tentu saja dibatasi. Hal tersebut juga berdampak kepada kunjungan wisatawan yang akan melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Namun karena demi keamanan dan juga keselamatan para pengunjung, sehingga petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penutupan. Jadi yang udah Hingga pada batasnya, beli tiket, apakah refund atau seperti apa mekanismenya, Mas Hadi? ya, jadi sehingga para pengunjung yang sudah melakukan aktivasi atau booking online, mereka bisa melakukan penjadwalan ulang untuk pendakian ke Gunung Semeru setelah mendapatkan informasi resmi dari petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi opsi yang diberikan adalah penjadwalan ulang ya, reschedule ya? Ya. Oke. Nanya dong Mas Hadi, apakah ada informasi terkait catatan empiris di wilayah tersebut barangkali apakah sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi kebakaran seperti ini atau baru ini? Untuk kebakaran di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru masih baru kali ini terjadi. Sebelumnya berada di kawasan Ranupane, bukan berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Oke, berarti yang di atasnya Tapi masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berarti yang di atas Ranukumbolo yang hari ini tuh baru kali ini ya? Baru kali ini terjadi. Oke. Mas Hadi udah berapa kali ke Ranukumbolo, Mas Hadi? Baru 1 kali. Oh 1 kali, siap. Ini ada interview juga, ada wawancara juga sebelumnya sudah dilakukan oleh Mas Hadi ke Kepala BPBD Lumajang, Isnugroho, untuk kita saksikan bersama juga selanjutnya ini. Silakan. Pak, bisa sampaikan mengenai kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang melibatkan pendakian seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranukumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranukumbolo. Informasi dari DNBTS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api apabila
luasan api itu berpotensi untuk masuk ke lahan pertanian dan pemukiman warga Ranupane. Baik, itu tadi wawancara dengan Kepala BPBD Lumajang Pak Isnu Groho. Jadi ini masih kita nantikan begitu ya bagaimana penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Ranukumbara tadi nama wilayahnya begitu ya. Mas Hadi, apakah ada kesulitan barangkali untuk memadamkan api di lokasi tersebut? Memang petugas sempat mengalami kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Yang pertama karena medan di kawasan Ranukembang ini sangat terjal, sehingga petugas kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Yang kedua banyaknya vegetasi yang kering karena memang saat ini musim kemarau. Dan yang ketiga adalah jauhnya lokasi sumber air untuk menuju ke lokasi, sehingga ketiga hal tersebut yang menjadi kendala petugas untuk melakukan proses pemadaman di lokasi yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oke, Mas Hadi, apakah ada langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh TNBTS agar kebakaran ini tidak kembali terjadi di kawasan konservasi atau tidak semakin meluas? Ya, untuk melakukan pencegahan, petugas gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri melakukan penyekatan terhadap lokasi yang masih belum terdampak kebakaran, sehingga untuk luas areal yang terdampak bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, petugas juga melakukan himbauan kepada warga maupun juga para pendaki agar mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan juga ikut serta menjaga dari aktivitas yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Berarti sampai sejauh ini pemadaman ini dilakukan lewat jalur darat saja ya, Mas Hadi ya? Ya, memang saat ini untuk upaya pemadaman masih dilakukan proses pemadaman melalui jalur darat karena memang untuk waterbombing masih belum bisa dilakukan oleh petugas. Atau udah ada rencana ke sana mungkin pendekatannya? Karena ini kan mengingat ini adalah taman nasional begitu ya, yang sangat vital begitu. Ya, memang petugas memberikan harapan seyogyanya karena memang medan yang sulit dan juga akses sumber mata air yang jauh. Untuk proses pemadaman bisa dilakukan dengan waterbombing. Namun saat ini untuk bantuan dari BNPB maupun yang lainnya masih belum, karena memang di wilayah lain juga terjadi kebakaran hutan. Betul, baik. Semoga bisa segera ditindaklanjuti ya untuk bisa segera ditangani begitu agar bisa segera padam. Tapi gitu. Mas Hadi, kalau misalnya apinya sudah padam, apakah bisa langsung dibuka kembali atau sebenarnya butuh waktu atau beberapa hari baru bisa digunakan lagi untuk para pendaki? Ya, untuk melakukan proses pembukaan kembali, petugas juga yang jelas dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan jalur pendakian ini bisa aman untuk dilakukan proses pendakian kembali, sehingga dengan dilakukan koordinasi tersebut setelah bisa dipastikan kondisi jalur aman, petugas akan melakukan pembukaan jalur pendakian kembali. Baik, saya tuh tadi mikirnya apakah karena dia dekat ke Ranukumbolo, nggak tahu dekat apa enggak ya, tapi karena di bawahnya di atasnya Ranukumbolo, jadi dari danau tuh bisa dekat gitu ke sumber air. Ternyata enggak ya, Mas Hadi ya? Masih sekitar perjalanan 1 jam ke lokasi kebakaran. Jauh kalau 1 jam. Jauh 1 jam tuh kalau pakai selang dari Ranukumbolo berapa panjang ya? Bisa. Ya udah deh, terima kasih banyak Mas Hadi atas informasinya sore hari ini. Sama-sama. Semoga bisa cepat segera padam seluruh hotspot yang ada di Ranukumbara atau di Gunung Semeru begitu ya, agar Taman Nasionalnya juga bisa cepat pulih. Jadi masyarakat juga bisa ikut menikmati kembali keindahan dari Taman Nasional Gunung Semeru. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, Mas. Terima kasih, Sama-sama. Mas Hadi. Selamat sore. Selamat sore. Duh, gua mah ini duka mendalam Sayang sekali ya, untuk Detikers. flora dan fauna Indonesia tahu. Karena kebayang nggak hewan-hewan yang ada di sana, mereka kan nggak bisa minta tolong ya. Iya, benar. Dan jadinya rumahnya nggak ada lagi. Maksudnya jadinya harus pindah gitu. Sebagai petugas taman safari, kita tuh merasa sangat terenyuh gitu dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan hari ini tuh, karena kenapa nggak bisa dimitigasi gitu, ya kan? Padahal kita udah mau bertemu sama mereka ya. Dia ketawa. Kamu kayak
ketawa duluan. Iya, kita Oh. ingin bertemu dengan mereka, maksudnya selain bertemu juga kan, ya kalau sampai mereka nggak ada lagi kan kita kehilangan mereka dan Oh iya ekosistemnya dong. jadinya rusak. Iya Ya, betul. kalau ekosistem rusak, manusia juga yang akhirnya kena imbasnya kan. Iya, jadi pokoknya Detikers yang sudah punya rencana ke Gunung Semeru dalam waktu dekat ini perlu dipertimbangkan kembali karena kan gak cuman beli harga tiket ke Taman Nasionalnya ya, Iya. kan transportasi ke sana, hotel Betul, dan lain-lain betul, karena betul. lagi Reschedule semua tuh jadinya. reschedule semua, tidak tahu sampai kapan. Yang nggak punya opsi refund, kasihan deh. Ya, Kak, pertunjukan Singa Laut jam berapa ya? Nggak ada, Pertunjukan nggak ada. Singa Laut nanti sebentar lagi akan ada Detikers. Nggak ada dong. Nggak ada pertunjukan singa laut, tidak lumba-lumba. Nggak Tidak ada ada. ya, nggak boleh. Itu animal welfare namanya. Oh, jadi Nggak nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang ada kita melihat mereka di alam yang bebas. Gimana Karena lihatnya kami di adalah alam petugas bebas? taman safari Gimana lihatnya? Hah? Gimana Di mana? lihatnya? di Iya. hutan. Ya, Di aku harus hutan-hutan ke yang hutan. terbakar itu. Jadi aku harus ke hutan. Orang mau lihat anjing laut kok, singa laut kok di hutan. Kalau singa laut tentu saja dari hutan. Di akuarium. Oh. Jakarta. Jakarta Barat. Kita break dulu Detikers. Abis ini kita punya editorial review. Kita akan, ini juga salah satu yang viral juga yang banyak dibahas belakangan ini soal desil-desilan. Aku desil 15 merasa kaya raya Wow, sekali. kamu orang have ya. Kamu orang have, apalah aku. Yang desil 2 ini. Jadi emang banyak banget ini ya apa namanya murka dari netizen gara-gara kok tiba-tiba gue desil 10 padahal gue ngerasa gue nggak sekaya itu, nggak sesejahtera itu. Ada juga yang punya mobil, punya motor tapi masuknya desil 5, desil 6 gitu. Kayak gitu. kebalik-balik semuanya jadinya. Aku aja yang desil 20 biasa aja ya sebenarnya. Aku maunya semoga tidak terlihat desil 20. Semoga biar pajaknya nggak terekspos. Orang gila, orang gila. Orang ngedesil cuma 1 sampai 10 ya Detikers. Kita bahas itu habis ini Detikers barengan sama anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina. Tapi kita break dulu, tetap bersama kami. Di mana? Di Detik Sore. Cuma. Hore hore. Halo Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma, semangat yuk, gitu semangat yuk, dong. semangat yuk. Habis semangat dong. Habis ngemil, habis ngopi sore. Jadi aktif lagi ya, Tadi agak Karena- robet ya. habis makan kusuka. Kan katanya kalau orang habis makan kusuka aktif kembali. Oh, aktif ya, Kayak Bun? AB. Iya betul. Kita mengafirmasi diri kita dengan hal-hal positif supaya yang balik ke kita juga balik positif lagi. Wow. Walaupun mungkin berita-berita yang terjadi agak kurang bisa diafirmasi dengan positif ya guys. Iya, Kebakaran, word of affirmation Ada korupsi, ada apa lagi tuh? ya. Ada apa lagi, Kebakaran Tak? hutan. Kebakaran, iya udah aku bilang tadi kebakaran. Apa? Saya yang kurang fokus ya. Banjir tuh, banjir Banjir. yang ada. Ih, sumpah ya, ini kemarin gue pas nonton Klipnya. klipnya Ya. di media sosial, gue belum melihat ini kejadian ada di mana. Jadi orang cuma posting ada India gitu kan? Ya. Bukan India, apa sih huruf Ada huruf Hindi Iya huruf Hindi kan ininya yang dipakai. beritanya. Terus gue ngeliat wilayahnya tuh kayak topografinya kayak daerah timur sana sebenarnya kan Oke. ngelihatnya apa mungkin Jawa gitu. Jadi gue langsung ngeliat tuh Apalagi buset, nih? ini gede banget apalagi nih. Heeh. Sampai akhirnya gue lihat komen-komennya, oh ternyata ada di Nepal. Walaupun tetap itu tidak sesuatu yang harus Ya. disyukuri ya. Ini terjadi di Nepal Detikers banjir bandang Banjir yang bandang disebabkan menghantam oleh wilayah Nepal Ya. dan menyebabkan kerusakan parah hingga ratusan orang tewas. Jadi rekaman CCTV-nya itu menunjukkan banjir bandang super besar. Ya. Itu menghancurkan gedung di perbatasan Nepal dengan Cina. Nah, dilansir dari Channel News Asia and Reuters, Kamis 27 Agustus 2026, rekaman CCTV di Gyorong menunjukkan ratusan orang berusaha melarikan diri sebelum banjir besar yang membawa material lumpur menghantam gedung lintas batas antara Cina dan Nepal pada hari Rabu. Banyak sekali yang terjadi di Rabu ini ya. asli. Iya, tadi kebakaran hutan dan ini ada banjir bandang di perbatasan Nepal dan juga Cina. Jadi laporan awal menyebut ada gempa di salah satu area yang akhirnya Detikers memicu longsor gletser.
Nah, sejauh ini kepolisian Nepal sudah menemukan 157 orang korban tewas akibat banjir bandang itu. Berapa tadi? 157 orang korban tewas. Tewas ya. Tewas. Jadi itu 157. Ya, 157. 157. Update terbaru dari Mm-mm. BBC yang gue kutip langsung per detik ini, Detikers, lebih dari 800 orang itu dinyatakan hilang dan ada 270 orang tewas sejauh ini yang terjadi di Nepal. Oke, sudah 200 berarti ya. 270, ya. Upaya penyelamatan ini dipersulit karena masih terjadi hujan dan juga kondisi geografis yang seperti kita lihat di video bentuknya pegunungan gitu ya. Iya. Jadi ada salah seorang pria yang berhasil diselamatkan oleh helikopter menyatakan bahwa istri saya masih berada di suatu tempat di bawah lumpur katanya gitu. Nah kalau untuk di Tibet sendiri, jadi dia memang wilayahnya ada beberapa wilayah nih Detikers selain di Nepal. Di Tibet sendiri katanya setidaknya ada 558 orang yang hilang dengan 3 orang dipastikan meninggal. Belum jelas apakah angka-angka ini memang tumpang tindih dengan angka konfirmasi yang dilakukan di Nepal begitu. Sementara untuk Cina sendiri katanya menyatakan hampir 100 warga negara China itu masih hilang di Nepal. Dari 800 orang yang dinyatakan hilang ini ya. Sebegitu besarnya banjir ini sampai hampir ribuan orang itu hilang gara-gara banjir yang sungguh sangat besar ini yang diawali oleh gempa tadi ya, Tak ya? Diawali oleh gempa. Jadi memicu longsor, gletser tadi. Dan ini dilansir sekitar 403 wisatawan, di mana 341 orang kurang lebih diantaranya merupakan warga negara asing yang belum diketahui keberadaannya beberapa jam setelah bencana terjadi. Jadi ada banyak nih ya 142 warga negara India serta warga negara lain dari Australia, Inggris, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, kata Dewan Pariwisata. Iya. Ini tapi amazed juga gue ngelihat video-video ini kan direkam sama orang yang ada di sana ya. Iya langsung. Dan ada beberapa video tuh yang mereka tuh cukup dekat gitu sama sumber banjirnya. Jadi masih bisa selamat gitu. Mereka mengingat korban yang hilang ini jumlahnya hampir ribuan gitu Detikers per hari ini. Belum sampai 24 jam berarti ya? Atau udah 24 jam lah ya, 1 hari lah. Baru 1 hari, Dalam 1 hari, benar. Benar, jadi setelah gempa tadi kan memicu tanah longsor. Akhirnya tanah longsor ini menyumbat sungai Botekoshi, di mana mengirim aliran air sangat deras ke hilir dari Cina menuju Nepal. Nah, para ilmuwan meyakini sebuah gletser mungkin patah dan jatuh ke lembah di bawahnya. Jadinya memicu atau setidaknya memperparah dampak tanah longsor tersebut. Jadi lumayan domino efek dari gempa ke longsor, dari longsor ini menyumbat aliran air gitu. Jadinya ada banjir bandang. Ada ini juga, ada pernyataan juga dari salah seorang pakar lainnya. Ini ada yang namanya Simon Cook, dosen senior di bidang lingkungan dan keamanan energi di Universitas Dundee yang menghususkan diri dalam bidang glasiologi. Beliau mengatakan begini, saya rasa beberapa orang mengira ini adalah gempa bumi yang memicu longsoran salju. Tetapi ada seorang ahli seismologi di tim kami yang yakin bahwa itu sebenarnya adalah gletser yang runtuh menghantam dasar lembah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa tersebut. Makanya peristiwa ini dikait-kaitkan sama ini ya perubahan iklim atau climate change yang akhirnya membuktikan bahwa memang perubahan iklim itu nyata adanya gitu Detikers. Serem banget pokoknya. Ya, sedang tidak baik-baik aja dan sebenarnya Detikers diperlukan waktu berminggu-minggu sebenarnya untuk memastikan penyebab pastinya. Jadi ini karena baru 24 jam ya. Jadi kira-kira penyebabnya itu tadi yang sudah kita sampaikan. Tapi tetap turut berukacita sama korban-korban yang ada di sana dan semoga pastinya bisa cepat ditemukan yang hilang ya. Ya. Dan bisa cepat pulih juga kondisi yang ada di sana. Selalu menyeramkan sih Kak kalau yang terjadi secara tiba-tiba gini. Itu lihat videonya juga udah serem. Serem ya.
Kita juga akan update itu nanti lagi Detikers, tapi kita beralih kembali dulu ke satu topik yang tadi kita sudah janjikan di editorial review. Kita akan ngobrol soal gaduhnya pembagian desil DTS EN yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Sely Andriani Gantina yang ada di ujung sana. Selamat sore Bu Sely. Selamat sore Bu Sely. Selamat sore kawan semua, kawan Detik, Selamat Mas Edo. sore. Ya. Kabar baik Bu Sely? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi Ini- posisi di mana nih Bu Sely? Kebetulan saya lagi ada kegiatan di luar, persiapan Oke. untuk kegiatan dengan Ibu Ketua Umum. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama kita di Detik Sore, Bu Sely. Kita mau Ya. bahas sedikit sesuatu yang gaduh juga nih di media sosial, di lini masa terkait pembagian desil yang dilakukan oleh BPS begitu ya, data terbaru. Ini kita boleh minta sedikit POV dari Bu Sely ketika data desil ini kemudian membuat gaduh, apa yang kemudian disoroti oleh teman-teman di Komisi 8, Bu Sely? Ya, pertama kita meminta kepada kementerian terkait terutama BPS, kemudian Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa sama-sama mensinkronkan kembali. Kalau perlu kita membentuk satu tim khusus untuk mengevaluasi apakah desil ini akan dipergunakan semua program kementerian dan lembaga. Karena seperti yang kita ketahui, desil ini kan penggabungan dari 3 sumber data, dari mulai P3KE yang dikelola oleh Kementerian Menko PMK, kemudian Reksosek yang oleh Bappenas, dan termasuk satu lagi adalah DTKS oleh Kementerian Sosial. Nah, tentu pada saat Pak Presiden meminta DTSN sebagai data tunggal sosial ekonomi nasional yang dipergunakan untuk mengelompokkan masyarakat Indonesia dalam satu kategori, dari kategori 1 sampai dengan 10, apakah penentuan desil tadi bisa menjadikan rujukan untuk semua program di kementerian dan lembaga sebagai acuan. Karena bagaimanapun juga kita mengetahui penggunaan desil di beberapa kementerian pada saat sebelum menjadi DTSN itu sudah berjalan dan tanpa ada permasalahan sama sekali. Nah, tentu pada saat perubahan para penerima beberapa program, terutama dari mulai PBI, KIP, PIP, Bansos, Perlindungan Sosial. Nah, saat berubah pendataan desilnya, kemudian itu dijadikan rujukan DTSN tadi, dan perubahan penerimaan tadi, maka ini akan menjadi perubahan kepada para penerima bantuan. Nah, tentu ini akan menjadi problematika yang sangat menarik dan membuat gundah masyarakat. Kenapa? Karena yang dirugikan adalah masyarakat yang dulunya ada di desil 1 dan desil 4, karena penggolongan desilnya berubah, kemudian variabel penentuan indikatornya pun berubah, maka tentu ini harus menjadi tolak ukur evaluasi kita kepada BPS maupun kepada kementerian yang memang bekerja sama dengan yang menggunakan data-data tersebut. Baik, jadi Bu Sely sendiri secara pribadi juga mendukung untuk dilakukan peninjauan ulang kembali, Bu Sely? Ya, saya sangat mendukung sekali untuk melakukan peninjauan kembali. Kenapa? Karena pertama, yang harus dilakukan perubahan itu adalah kaitan dengan variabel indikator yang menentukan desil tadi. Bahwa desil tadi akan dipergunakan untuk memetakan rakyat Indonesia, pada dasarnya saya sepakat. Karena memang pemerintah Indonesia ingin mempunyai satu data tunggal. Tetapi apakah satu data tunggal ini bisa dijadikan rujukan untuk semua kementerian lembaga dalam membuat program yang akan diberikan kepada masyarakat? Tentu kan akan berbeda-beda penggunaannya. Dan tentu ini tidak bisa dijadikan patokan dan rujukan karena penentuan desil ini tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat yang ada di bawah, seperti itu, gitu loh Mas. Kan kita sudah lihat ada seorang tukang beca yang ternyata dia
penghasilannya tidak di atas 1 juta, tetapi desilnya di desil 9, gitu kan. Baik. Kemudian kita melihat ada orang kaya, tetapi desilnya dia di desil 6 atau di desil 5. Nah, tentu ini menjadi bahan evaluasi kita, apa sih sebetulnya yang menjadi variabel indikator menentukan desil tersebut. Maka yang harus pertama kali dilakukan perubahan adalah BPS yang menentukan variabel indikator. Ada 40 variabel indikator dari mulai tadi luasan kepemilikan lahan, Baik. kemudian jumlah keluarga, kemudian penggunaan listrik, gitu kan, penghasilan dan lain-lain sebagainya, dari mulai tanah, apakah lantai rumahnya dari marmer kah, dindingnya dari tembok kah, gitu kan, dia punya kendaraan, dan tentu ini menjadi evaluasi kami di DPR. Nah, kemudian pemerintah membuat statement yang membuat rancu pada saat misalnya masyarakat yang merasa tidak sesuai desil, mereka bisa melakukan uji sanggah. Apakah uji sanggah kemudian saat mereka melakukan perubahan itu bisa dilakukan dengan cepat, mudah, kemudian dan mereka bisa dengan transparan melakukan itu? Tentu ini menjadi catatan buat kami, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka bisa melakukan uji sanggah tadi, perubahan itu dengan sangat cepat, sederhana, dan mereka bisa mendapatkan kepastian apakah desil tersebut bisa berubah. Ternyata kan pernyataan dari BPS butuh waktu untuk memverifikasi tersebut. Bahkan butuh waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Ya artinya kan sama dengan bohong gitu kan. Jadi pendekatannya harusnya tidak dengan cara seperti itu ya, menguji itu lagi ya. Ya, saat mereka akan menguji. Kemudian ada lagi statement dari kementerian bahwa masyarakat yang ternyata desilnya berubah, tadinya mereka menerima bantuan, kemudian desilnya berubah, mereka bisa melakukan uji sanggah secara mandiri. Dan pemerintah hari ini sudah mempunyai satu aplikasi digitalisasi buat masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Mereka bisa melakukan update atau bisa melakukan permohonan kepada aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk meminta bantuan. Nah, dengan digitalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang merasa dia belum pernah mendapatkan bantuan perlindungan sosial dan dinyatakan oleh kementerian bahwa prosesnya tidak akan berbelit-belit. Karena kenapa? Dengan digitalisasi, dengan cukup dia memfoto wajahnya mereka, memfoto KTP-nya saja, maka mereka sudah pasti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Verifikasinya seperti apa? Verifikasinya tidak butuh waktu 3 bulan, hanya butuh beberapa menit atau beberapa jam, maka dia sudah pasti akan mendapatkan kepastian dari negara, dia berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Tapi cara memverifikasinya, dia harus misalnya saya foto untuk program bantuan. Nah, nanti dari program digitalisasi kita akan lihat, apakah Ibu Seli ini NIK-nya cocok apa tidak melalui Dukcapil. Kemudian nanti akan dilihat lagi nih secara digitalisasi karena online kan. Bu Seli ini secara perbankan punya uang tidak dengan perbankan yang lain. Kemudian nanti dilihat dari NIK saya akan ketahuan Bu Seli ini di Samsat ternyata terdata punya cicilan kendaraan ada 3 kendaraan. Variabel yang ditentukan oleh DTSEN kemarin itu tidak dirubah. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang selama variabelnya tidak berubah, karena BPS menyampaikan sudah 95% penduduk Indonesia dari 200 juta penduduk itu sudah terverifikasi berdasarkan desil. Kalau variabelnya masih menggunakan itu, maka saat digitalisasi pasti akan terkonek dengan kementerian-kementerian yang memang sudah bekerja sama dengan variabel dari BPS tadi. Nah, salah satunya tadi kan dengan kalau menyangkut dengan kendaraan pasti dia akan terkonek dengan Samsat, gitu kan. Kalau dengan listriknya, kan salah satu variabelnya mengenai apakah rumahnya dia listriknya iurannya di atas 1.300 watt apa tidak, maka dia akan terkonek dengan PLN. Nah, selama variabelnya masih ada itu, dia sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mendapatkan bantuan.
Baik. Gitu loh Mas. Eh, saya mau memastikan kembali, berarti nanti kalau misalnya setelah ditinjau ulang begitu Bu Sally, apakah kemudian desil ini akan tetap harapannya dijadikan acuan untuk berbagai program-program pemerintah begitu atau seperti apa? Sebetulnya desil ini bisa dijadikan acuan untuk mengelompokkan strata masyarakat. Hmm. Saya sepakat bahwa pemerintah akhirnya punya pegangan tentang berdasarkan numerik bahwa kita punya dari 200 jumlah penduduk Indonesia, kita ada pengelompokan orang seperti ini. Tetapi dilihat dari kondisi real masyarakatnya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa untuk penentuan kriteria pemberian suatu program atau suatu kegiatan, maka tetap harus berdasarkan kondisi real masyarakat yang ada di sana. Karena setiap waktu pasti akan berubah kondisinya, gitu kan. Yang mana saat ini belum bisa dicerminkan oleh desil yang sudah ditetapkan ya? Tidak bisa dicerminkan dengan desil, gitu loh. Baik. Kan mohon maaf nih ya, dalam satu rumah ternyata di pedesaan masih dalam satu rumah itu terdiri dari 3 kakak, ada ibunya, ada anaknya yang sudah menikah, tapi anak itu ada 3 orang anak menikah tetapi masih dalam satu rumah. Artinya dalam satu rumah itu ada 4 kakak kan, betul kan? Betul. Ya. Nah, desilnya ternyata dia di kategorinya 6 sampai dengan 10 karena dianggap si anak-anak itu adalah orang mampu. Padahal rumah itu adalah rumah orang tua. Dan rumah itu berdasarkan kriteria dilihat dari luasannya. Meskipun rumah itu rumah orang tua, luasannya mungkin di atas 100 meter, tapi kan diisi oleh 4 kakak, 4 keluarga. Yang mungkin isinya ada sekitar 15 orang. Layak apa tidak disebut sebagai masyarakat dengan desil 6 sampai dengan 10. Baik. Gitu kan. Jadi banyak mungkin metodenya harus diubah, tuh variabelnya juga harus diubah begitu ya, tapi tetap dengan satu satuan desil nanti ya Bu. Iya, Sally, ya? betul. Dan, menurut saya juga harus dilihat juga dari metodenya juga harus dipastikan, siapa yang memverifikasinya juga harus melihat siapa yang mau, dan terlalu banyak variabel yang harus kita perbaiki. Iya, Gitu. berarti Ibu Sally, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab ketika data desilnya itu tidak sesuai dengan kondisi warga? BPS kah, Kemensos, pemerintah daerah atau sebenarnya semuanya? Saya tidak bisa menyalahkan siapa yang harus disalahkan, gitu kan. Tetapi yang pasti pada saat kita ingin melakukan perbaikan data, maka semua kementerian lembaga harus bersinergi satu meja untuk menentukan perbaikan data tersebut. Nah, saya sangat menyayangkan saat satu kebijakan yang ingin dikeluarkan Pak Presiden, di mana 3 kementerian lembaga, ada Kemenko dengan P3KE, kemudian Kemensos untuk dengan DTKS, kemudian Reksosek Bappenas. Reksosek dengan Bappenas, kemudian mereka 3 data tersebut digabungkan, kemudian sekarang yang bertanggung jawab atas ketiga data itu adalah BPS untuk mengelola semua data. Mereka tidak duduk satu meja untuk merumuskan kembali sebetulnya bagaimana untuk menentukan kriteria rakyat dengan desil tadi untuk bersama-sama agar tidak ada yang dirugikan, gitu loh Mas. Nah, seharusnya kan mereka yang bertanggung jawab di situ, gitu kan. Baik. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh ini salahnya Kemensos, oh ini salahnya Bappenas, oh ini salahnya Kemenko, oh ini salahnya BPS, gitu. Kenapa? Karena saat Pak Presiden menentukan semua kementerian untuk menggabungkan data, kemudian BPS bertanggung jawab, seharusnya mereka mempunyai kesepakatan untuk menentukan siapa kriteria miskin itu seperti apa. Desil 1 sampai dengan desil 10 itu seperti apa. Kemudian yang berhak menerima bansos itu dari desil berapa sampai desil berapa. Gitu kan. Dalam bayangan kita atau dalam bayangan saya harusnya itu sesuatu yang sudah terbayangkan ya Bu sebelum akhirnya merilis
desil terbaru ini. Tapi pada akhirnya ini sudah terilis dan kemudian juga pemerintah juga akhirnya mengakui bahwa ada kesalahan dan kemudian akan meninjau ulang kembali status dari desil-desil yang sudah ditetapkan ini. Artinya seperti apa evaluasi mungkin dari DPR terkait apa yang sudah dilakukan sejauh ini terkait penetapan DTSN ini dan juga apakah memang ini adalah sesuatu yang terhitung apa ya fatal begitu Bu atau mungkin memang ada sesuatu yang kurang baik gitu dalam hal koordinasi di sini? Ya, buat saya pertama yang harus diperbaiki pertama adalah akurasi data memang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real masyarakat yang ada. Yang kedua bahwa bagaimanapun juga dari desil tersebut resiko salah sasaran bantuan hari ini pasti akan terjadi akibat kesalahan desil. Yang ketiga, jangan dipahami bahwa desil itu adalah untuk menentukan labeling untuk kemiskinan. Betul kan? Gitu loh. Karena sehari ini orang selalu menganggap bahwa kalau sudah masuk desil sekian bahwa saya kriterianya miskin. Bahwa kalau memang seperti yang dinyatakan oleh BPS bahwa desil untuk bukan menentukan kemiskinan, maka harus ada statement bahwa desil jangan dipahami sebagai label untuk kemiskinan. Yang keempatnya adalah pemutakhiran dan mekanisme koreksi belum harus dilakukan secara sederhana. Karena hari ini untuk pemutakhiran data dan untuk orang bisa melakukan uji sangat berbelit-belit dan orang susah untuk melakukan itu semua. Prosesnya sangat lama. Yang terakhir adalah kita juga memahami bahwa hampir semua kementerian lembaga sangat tergantung dengan data yang ada di DTSN. Maka harusnya menjadi evaluasi untuk semua kementerian agar DTSN tidak menjadi rujukan dari program-program yang hari ini sedang dipergunakan oleh semua pemerintah daerah juga pun menggunakan rujukannya DTSN. Jadi nggak boleh ada program pemerintah yang mengacu pada data desil sejauh ini sebelum adanya peninjauan ulang begitu ya Bu Sely ya? Iya, agar tidak menjadi rancu kan. Termasuk beli Pertalite juga, termasuk yang juga yang direncanakan. Pendidikan, subsidi. Iya, pendidikan juga, barangkali juga termasuk. Gitu ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih kalau begitu Bu Sely untuk waktunya. Terima kasih banyak Ibu Sely. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Jadi kalau memang dilihat, desil ini kan penjelasan dari BPS sebelumnya adalah memang tidak mencerminkan tingkat ekonomi atau kelas ekonomi dari masyarakat gitu. Karena memang katanya ini sebuah apa ya, tingkat relativitas kesejahteraan katanya gitu. Jadi kayak misalnya lu punya motor belum tentu disebut desil ditempatkan pada desil 10 atau 9 karena mungkin bebannya banyak, misalnya membiayai orang tua dan juga adik-adik gitu misalnya. Nah, itu masukin variabelnya di situ sama dia. Tapi ada juga yang pada akhirnya dapat desil 10 padahal dia ngerasa dia belum punya apa-apa gitu, belum punya rumah, belum punya kendaraan, walaupun mungkin secara tanggungan atau beban dia nggak ringan ya, tidak seberat gitu itu misalnya. Tapi kan bukan berarti artinya dia bukan kategori yang boleh dapat nggak boleh dapat bantuan pada akhirnya. Ya kan? Gitu. Tapi tadi setelah mendengar pemaparan dari Bu Sely lumayan ini ya, karena begitu banyak variabel, begitu banyak lembaga pemerintahan yang perlu koordinasi, jadi lumayan agak sulit sebenarnya ya menentukan. Iya, ini data ini. Ya kayak tadi kan contohnya kasusnya misalnya satu rumah ada 4 kakak, terus gimana? Ya kan, tapi beneran lagi kayak gitu maksudnya masyarakat Indo kan suka paguyuban ya. Apalagi indeks ekonomi ya. Iya kan kayak tinggal di rumah nenek, di rumah mama, dengan sekeluarganya itu punya kondisi ekonomi yang berbeda-beda sebenarnya. Dan kadang-kadang juga bukan karena kondisi ekonomi tuh mereka bisa jadi serumah gitu. Nah, bener. Iya. Karena ya udah serumah aja. Ya, kalaupun akhirnya desil akan tetap jadi acuan atau desen ini tetap jadi acuan untuk menentukan skala prioritas pembagian subsidi dari pemerintah, semoga bisa
lebih baik begitu hasilnya nanti ketika ditinjau ulang Iya, ya. benar. Sistemnya sehingga nanti Mm. bisa tepat sasaran juga sih, Detikers. Aku mau dapat bantuan dari pemerintah. Bantuan Walaupun aku apa? desil 10. Coba bantu. Maksudnya kalau Bantuan apa? aku berharap nanti ketika ada yang dapat desil 10 pun ada peninjauan ulang untuk apakah dia bisa tetap dapat bantuan apa enggak misalnya. Atau bisa tetap Ya. beli bensin bersubsidi misalnya. Benar-benar. gitu kan. Tapi aku penasaran deh untuk kolektif si data desil ini tuh setiap berapa tahun sekali? Nah, aku ngerasa aku nggak pernah diwawancara sama petugas BPS. Tiba-tiba dapat desil 10 aja. Iya ya, aku penasaran karena kayak siapa tahu kan yang tiba-tiba CEO menyamar, dia berapa tahun sebelumnya desil direndah misalnya. Terus dia mendapatkan rezeki Dar. nomplok. Tiba-tiba dia desil 9. Ayo, tapi dia tetap dikategorikan dapat subsidi. Itu namanya rezeki. Ya pokoknya ini udah pasti ditinjau ulang lagi. Ya. Pak Purbaya juga udah bilang bahwa Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran lebih juga untuk BPS karena akan ada peninjauan ulang kembali untuk memperbaiki status DTSN ini ya. Ya. Kita break dulu Tikers, abis ini kita akan adalah pokoknya ya. Kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti, termasuk kita akan ceki-ceki lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya dengan teman-teman dari NTMC Polri. Kita break dulu, tetap di Detik sore. Gak Cuma Hore-hore. Halo, selamat sore Detikers. Kembali lagi di Detik Sore. Gak Cuma hore-hore, Detik Sore digoyang. Kita hari ini akan bahas soal ISPA yang disebabkan oleh karhutla dan juga cuaca buruk ya. Tapi sebelum kita bahas itu barengan sama Detik Health, kita ke jalanan dulu. Ya. Ada Brigadir Anissa Anissa. dari NTMC Polri yang akan laporan dulu ke kita nih. Gimana nih Brigadir Anissa, sudah ready kah? Selamat sore. Halo, selamat Hai, sore. selamat sore, Edo dan juga Tita. Selamat sore. Selamat sore. Mestinya banyak yang menanti laporan dari Brigadir Anissa karena sore hari ini orang Ya. pasti kepo ya sama jalanan di Jakarta dengan berbagai macam aksi yang saat ini dilakukan oleh masyarakat. Juga pengen tahu gitu gimana kondisi lalu lintas menuju jam kerja pulang kantor ini ya. Iya, menuju pulang kantor. Oke, silakan laporannya Brigadir Anissa. Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detikers, saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini memasuki jam pulang perkantoran. Memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun yang akan mengarah ke kawasan Tanjung Priok ataupun Cawang. Terpantau masih dalam keadaan relatif ramai dan lancar. Ketersendatan memang terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga pada sore hari ini masih terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan Jakarta Timur kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Simpang Pancoran. Arus lalu lintas dari Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Tebet ataupun Manggarai untuk sore hari ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja dan juga pada sore hari ini bisa kita saksikan bersama terlihat dominasi kendaraan angkutan umum. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, ataupun yang akan mengarah ke kawasan Tebet ataupun Manggarai juga pada pada sore hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Masih di kawasan Jakarta Selatan, berikutnya kita bergeser ke kawasan Jembatan Layang Mampang. Arus lalu lintas di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran. Sore hari ini terpantau relatif lancar. Dan untuk arus kendaraan di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan di tol dalam kota arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke CCTV yaitu di kawasan JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan untuk sore hari ini masih terpantau lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Namun kami himbau untuk selalu berhati-hati, antisipasi banyaknya kendaraan keluar masuk mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga masih terpantau dalam keadaan relatif ramai dan lancar. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota juga pada sore hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Dan juga kami himbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek. Pastikan fisik Anda dalam keadaan sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669. Itulah informasi pada sore hari ini dan silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Anissa atas laporannya. Tentu saja ini bukan laporan terakhir dari Brigadir Anissa karena kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Brigadir Anissa. Terima kasih, Selamat Kak. melanjutkan Sehat selalu. aktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Ternyata lancar, mungkin karena efek work WFH. from home. Dan juga Iya, kayaknya udah benar. pada ngebubarin diri ya masa juga ya. Oh iya, betul. Nah, Oh tadi, iya betul. tadi samping, Kayaknya loh. kayaknya Ah. benar. Tadi aku lihat yang di CCTV samping Trans TV lancar juga pancoran. Yang nggak lancar pernapasan nih sekarang. Karena pada kena ISPA ya, ini either karena memang lagi cuaca lagi nggak bagus atau kita kena kiriman asap dari lokasi-lokasi kebakaran hutan dan Yes, di Sunset Talk kali ini Detikers kita akan ngobrolin di balik lonjakan ISPA di tengah karhutla. Tentu saja bersama narasumber kita yaitu Profesor Uyung. Halo Prof. Kok ketawa sih? Gak apa-apa, lo menyebutnya dengan sangat genuine gitu. Profesor Uyung, selamat datang di Detik Sore. Apa lagi? Mas Uyung, redaktur pelaksana dari Detik Health Detikers. Halo, selamat sore. Selamat Selamat sore. Ini kita kayak nuansanya Taman Safari emang hari ini ya. Iya, Kalau kita beda sendiri ini kepalanya. Kepala Taman Safari. iya, kita cowok cewek bumi kalau kata Gen Cowok Z. cewek bumi. Yang nuansanya. cinta bumi ya. Harus dong, harus Iya. cinta bumi. Iya, tapi sayangnya bumi kita nih lagi nggak baik-baik aja nih karena memang lagi banyak hal yang bikin kita senewen jadinya ya terkait bumi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ini termasuk adanya karhutla di mana-mana yang barangkali juga menjadi penyebab dari lonjakan ISPA hari ini. Coba kita tanya ke Mas Uyung, apakah benar Mas Uyung gara-gara banyak asap sehingga banyak orang juga kena ISPA hari ini? Iya, di samping karena cuacanya memang musim kemarau kan, juga ada kebakaran hutan, jadi apa namanya polusinya makin jadi makin berdampak ininya polusinya. Iya, iya. Oke, Salah berarti satu gejalanya tuh yang kelihatan ISPA kalau udah pilek batuk itu termasuk kan Mas ya? Iya, Saluran ISPA itu kan pernapasan ya? inspeksi Iya. saluran pernapasan atas ya, bagian-bagian atas gitu biasanya gejalanya kalau nggak batuk, keluar dahak segala macam kayak itu, iritasi gitu-gitu sih. oke, apakah Gangguan-gangguan tapi ISPA pernapasan. itu ada tingkatannya, Mas Uyung? Tingkatan. Ya jadi misalnya parah sekali. Iya, iya. ISPA sedang. Ya ada sih pastinya, tapi nggak sedetail itu juga aku yang ini ngapalnya. Tapi seberapa signifikan naiknya kasus ISPA per hari ini di tengah ramainya titik hotspot hari ini juga Mas Uyung? Fluktuatif ya pastinya, tapi yang pasti ya memang meningkat karena memang apa namanya ada bencana kebakaran hutan itu, jadi polusinya makin tinggi ya otomatis ISPA-nya meningkat, kasus ISPA yang paling gampang dirasakan sih itu sih. Paling banyak dirasakan itu. Iya, tapi berarti selain ISPA sebenarnya keluhan kesehatan apa aja sih yang dirasakan masyarakat karena terpapar asap? ISPA itu paling utama karena nggak bisa menghindar kan, maksudnya mau tidak mau orang harus bernapas gitu. Nah yang berikutnya juga ada kemudian iritasi mata, bagaimanapun kan terpapar gitu, matanya merah, iritasi kayak gitu, itu juga bisa kena. Terus kulit buat yang sensitif kan kena debu segala macam kayak gitu, itu juga bisa kena, macam-macam sih bisa. Oke, berarti semuanya. masalah pernafasan, masalah kulit ya tadi ya. Berarti Mas Uyung penasaran nih, kalau misalnya ada kebakaran hutan nih, nah itu tuh asapnya sejauh mana sih orang bisa terdampak karena menghirup asap itu? Banyak faktor. Banyaknya partikel yang terbawa oleh asap itu juga mempengaruhi, paling utama kan utamanya kayak itu. Terus kemudian lamanya durasi paparan itu juga akan berpengaruh. Terus yang terutama lagi juga adalah
daya tahan tubuh orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih rentan, ada yang bisa mentoleransi debu yang agak banyak, dia mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak kecil, terus kemudian ibu hamil, lansia, atau yang punya riwayat memang gangguan pernapasan kronis kayak misalnya asma kayak gitu tuh, itu akan lebih sensitif gitu. Jadi ya macam-macam faktornya. Oke. Ini aku baca di Detik Health dari catatan Kementerian Kesehatan katanya ada 3,4 juta jiwa yang terdampak langsung bencana asap karhutla ini dan salah satunya ya karena ISPA itu ya. Naiknya katanya 78% Mas Uyung. Ini termasuk kategori yang sangat besar kah atau Ya, gimana? besar. Dan itu selalu terjadi ketika musim Karhutla. kemarau, Oh. musim kemarau. Kan nggak sekali ini aja kan, maksudnya Betul, tiap tahun kayak kita betul. mengalami. Dan biasanya ketika terjadi kebakaran ya memang terjadi peningkatan juga untuk kasus ISPA seperti itu. Kalau lagi musim-musim kayak gini, maksudnya dengan naiknya kasus ISPA, apa sih yang harus diketahui sama masyarakat untuk bisa mitigasi risiko terkena ISPA itu? Yang utama pasti mengatasi kebakarannya ya, maksudnya karena itu sumber polusi utamanya gitu. Terus kemudian membatasi aktivitas di luar ruangan karena polusi kan paling banyak memang di dalam kondisi seperti ini polusi paling banyak di luar ruangan. Ruang terbuka jadi, ya. Ruang terbuka jadi meminimalisir aktivitas di luar ruangan kayak Oke. gitu. Cuman kan nggak semua orang bisa kan, memang ada yang memang harus aktivitasnya di luar kayak gitu, Ya. kayak gitu sih. Kalau olahraga berarti juga dianjurkan nggak usah di luar ruangan dulu. Sempat tanya olahraga ya kalau lagi Kan suka lari misalnya jangankan di lokasi kebakaran ya, kebakaran hutan ya. Kita aja di Jakarta yang dengan polisi kayak gini mager banget gitu loh, maksudnya untuk dengan polisi yang seperti ini aja kita udah mager banget. Atau apakah ada solusi, apakah mungkin pakai masker berolahraga atau apa? Pakai masker itu membantu tapi tidak menghilangkan sama sekali paparan. Jadi apa namanya, ya serapat-rapatnya masker kayak gimana sih maksudnya? Kalau pakai maskernya N95 Ya. atau respirator? Jujur. Bisa mengurangi tapi tetap ada celah segala macam. Dan nggak cuma partikel, itu kan nyaring partikel kan kalau masker itu kan utamanya. Nah, di samping partikel, ketika pencemaran udara tinggi kan nggak cuman partikel tapi juga gas berbahaya gitu, misalnya sulfur segala macam kayak itu. Nah, itu kan nggak bisa disaring sama pori-pori kan, ya itu tetap terhirup juga kayak gitu. Ya mengurangi ya, kalau misalnya terpaksa harus di luar ruangan pakai masker, tapi kalau misalnya ada pilihan untuk tidak keluar ruangan ya mendingan di dalam dengan sirkulasi udara yang terkontrol kayak gitu. Itu jauh lebih aman dibandingkan di luar ruangan. Kalau ada pilihan seperti itu. Kalau yang sekarang nih Jakarta masih status polusi udaranya masih sangat tidak sehat. Kasat mata sih masih ini ya, maksudnya lihat gedung sebelah juga agak berkabut kayak gitu ya polusinya memang tinggi sih musim-musim seperti ini, musim-musim kemarau gitu. Oke. Berarti Mas Uyung tadi kan Mas Uyung juga udah mention tentang durasi. Sebenarnya berapa lama durasi yang dikatakan ini udah bahaya nih, tidak sehat kalau dihirup terus-terusan? Aduh, nggak ada patokannya sih. Tapi yang intinya semakin lama ya akan semakin berdampak kayak gitu sih. Seberapa lama banyak faktor, daya tahan tubuh orang beda-beda itu tadi. Terus kemudian ya mau kita bilang berapa lama kan juga kita bisa apa gitu maksudnya. Iya. Masa harus pindah dulu gitu kan. Jadi ya. Iya. Cuman kan kadang mungkin Kabur Detikers yang memang mau nggak mau harus bekerja di luar makanya, ruangan. Ketika ada pilihan untuk tidak di luar ruangan ya di dalam ruangan dengan sirkulasi yang terkontrol. Tapi kalaupun yang bisa dilakukan adalah meminimalisir itu tadi, pakai masker, terus kemudian ya nggak lama-lama gitu. Mas, kalau melakukan dengan pendekatan misalnya minum lebih sering gitu, itu cukup membantu nggak? Membantu sih. Intinya daya tahan tubuh itu tadi kan, semakin daya tahan tubuhnya kuat ya dia lebih bisa mentoleransi paparan polusi. Kalau Prinsipnya sih seperti itu. suplemen ada yang bisa membantu nggak? Apakah konsumsi vitamin atau mungkin Apapun yang membangkitkan daya tahan tubuh, sesimpel makan jangan sampai kelaparan itu aja juga udah. itu juga termasuk berarti untuk bisa Iya, ningkatin daya tahan tubuh, daya tahan tubuh, ya. mengurangi risiko ISPA tadi. Minum utamanya karena kalau misalnya kering gitu kan juga gampang iritasi kayak gitu. Oke, tapi Mas Uyung berarti sebenarnya apa sih yang membuat asap karhutla ini tuh beda dari polusi udara yang biasa kita hirup sehari-hari? Karena dia ada wangi sawitnya.
taunya beda dari mana? Nah, makanya saya mau bertanya nih, sebenarnya dia mungkin beda ada nggak sih? bedanya nggak gitu. Heeh. Ya Ada lebih, sih pasti. yang pasti lebih pekat karena ya datanya menunjukkan kan sampai kalau di grafik itu kan sampai hitam gitu. Itu di atas 300 kalau dihitung dengan ISPU indeks standar pencemaran udara itu di atas 300 itu udah level toksik kayak gitulah, berbahaya. Nah kalau kayak di Jakarta itu tuh masih di level berbahaya, level di bawahnya berbahaya apa sih? Pokoknya di bawahnya masih merah gitu lah, merah, orange kayak gitu. Nah di lokasi kebakaran hutan ada yang sampai hitam gitu ya. Bandingannya seperti itu sih. Dibilang beda atau enggak ya lebih pekat aja sih kalau menurut saya. Sebagai warga yang pernah dipapar wilayahnya oleh asap kebakaran hutan dan lahan selama berbulan-bulan, gua Di mana? di Provinsi Riau, Oke. gue bisa bilang kalau asap dari kebakaran hutan dan lahan itu punya partikel yang mengancam lebih berbahaya untuk tubuh gitu, untuk kita ketika kita hirup. Jadi kayak sisa-sisa kebakaran hutan dan lahan tuh mikropartikelnya lebih banyak, jadinya yang kemungkinan untuk terserap ke Ke dalam tubuh tubuh. kita. Ya jadi lebih dari ISPA pun bisa kena ya Mas Uyung. Kayak kanker juga termasuk nggak? Yang disebut itu partikulat meter itu istilahnya. Partikulat meter kalau di ISPU itu ada partikulat meter 10 sama 2,5. 2,5 itu yang lebih kecil, 2,5 mikrometer. Nah itu yang dikhawatirkan bisa masuk sampai ke paru-paru dan bahkan bisa terserap ke peredaran darah. Nah kalau masuk ke peredaran darah itu bisa berdampaknya ke mana saja, sistemik. Jadi ke jantung bisa, ke organ-organ yang lain juga bisa. Aduh. Nah dikhawatirkan bisa ke kanker juga kalau misalnya jangka panjang gitu. Karena memicu stres oksidatif namanya. Ada golongan masyarakat tertentu yang mungkin lebih rentan nggak? Apakah mungkin dia yang usianya dari segi usia atau mungkin dari segi Usia penyakit yang dia punya gitu misalnya? Usia dan kondisi kesehatan sih kayak kalau usia itu lansia sama anak-anak kan pastinya kan Lebih rentan. lebih rentan. Kemudian kondisi yang daya tahan tubuhnya rendah, misalnya sedang hamil, sedang sakit, sedang punya kondisi tertentu, dan terutama juga yang punya kondisi terkait pernapasan yang kronis, asma, PPOK itu masih penyakit pernapasan obstruktif kronis, itu PPOK kayak itu. Nah itu memicu kekambuhan kalau misalnya terpapar polusi yang segitu intens dan Oke. lama. Nah, partikel asap dari kebakaran hutan itu dia menempel gitu nggak sih, Mas, di saya di Aja. rumah atau di permukaan gitulah Iya, ya. Nempel lah. Ya naruh udara. barang itu di luar ruangan, nggak usah kebakaran di Jakarta gitu aja, naruh sepeda di luar itu, mobil aja juga kan kayak debunya kemana-mana gitu. Iya, berarti maksudnya itu bisa terhirup ke- bisa Filtrasi dihidup. udara, makanya Iya. orang-orang banyak beli Jadi maksudnya filtrasi udara. dia nempel juga kan, jadi dihirup Nah kalau terus. yang kelihatan malah umumnya terfilter juga di saluran pernapasan bagian-bagian atas, makanya kenanya cuma di atas doang. Nah yang dikhawatirkan itu semakin halus partikelnya itu semakin jauh masuknya ke paru-paru itu justru yang nggak kelihatan yang dikhawatirkan. Mas, soal masyarakat yang lebih rentan tadi terekam nggak dalam data penderita ISPA sejauh ini paling banyak tuh dari kelompok masyarakat yang mana? Lansia kah, anak-anak kah, atau perempuan, laki-laki? Mesti Ada cek nggak? ya, tapi harusnya ya itu tadi kelompok rentan ya harusnya semakin banyak semakin banyak yang terdampak harusnya. Iya, Kalau dan data pastinya mesti cek. Masih dicek lagi. iya. Oke. Dan itu maksudnya kayaknya hampir semua penyakit untuk kalau kelompok rentan akan Ya. lebih ini ya, rentan Lebih berbahaya buat lebih mereka, lebih cepat gampang terkena terkena. penyakit gitu. Tapi berarti di daerah mana saja di Indonesia, Mas Uyung, yang paling parah kualitas udaranya saat ini dan mungkin yang paling banyak terpapar ISPA? Ada 37 kabupaten apa ya di datanya Kemenkes kemarin, saya juga nggak hafal, tapi ya antara di Kalimantan, di daerah-daerah yang memang sedang mengalami bencana kebakaran gitu sih. Oke, Tapi berarti ada ini nggak sih? Ada kan kemarin kalau misalnya kita tanya ke teman-teman yang ada di lokasi hotspot itu, kalau pagi hari tuh dia akan lebih susah tuh visibilitasnya, alias asapnya lebih pekat. Kalau siang karena matahari lebih Iya. tinggi, jadi dia lebih mudah gitu visibilitasnya lebih baik gitu. Apakah berdasarkan jam-jam itu juga ada jadi acuan juga bahwa ini udara jadi lebih baik gitu, atau Bisa jadi. dari visibilitas itu? Apakah matahari itu cukup memfiltrasi udara yang kita hirup akhirnya, Mas Uyung? Agak Bukan teknis sih. mataharinya, tapi kalau misalnya pada jam-jam tertentu anginnya lebih gede kayak gitu, kan lebih terdivers gitu ini ya, Sebaran konsentrasi partikulat metersnya itu lebih
dispersi di udara, jadi mungkin Mm-mm. lebih kepekatannya turun kayak gitu. Oh, oke. Terus kemudian kelembapan juga kan akan pengaruh juga seberapa dia melayang-layang gitu kan. Mm-mm. Kayak gitu sih pengaruhnya kayak gitu. Jadi data-data ISPO kayak gitu tuh memang dinamis. Jadi makanya di tabelnya Kemen Lingkungan Hidup, Kemen LH itu kan ada data real time gitu. Kayak yang nih misalnya untuk saat ini ada Pontianak Tenggara ini yang kategorinya hitam. Mm-mm. Hitam itu data pukul 17.00. Nah, itu Oke. nanti secara real time dia akan terupdate kayak gitu. Mungkin nanti akan berubah lagi tergantung ya kondisi cuaca. Kalau misalnya berangin biasanya akan lebih tersapu gitu. Atau turun hujan, turun hujan biasanya akan berkurang Oh, juga iya benar. signifikan. Tapi tetap aja dengan kondisi yang kayak sekarang, tetap kalau aktivitas di luar ruangan mendingan pakai masker selalu ya. Apapun Kalau terpaksa kondisi ya. anginnya seperti apa gitu ya. Oke. Kalau ada pilihan untuk tidak keluar ruangan dan berada di ruangan yang terkontrol akan lebih ideal. Ya. Berarti kan Mas Uyung dengan kasus ISPA yang sekarang meningkat nih di sejumlah wilayah terdampak karhutla. Sebenarnya apa saja sih langkah dari Kemenkes dalam menangani dan melindungi masyarakat yang terdampak? Apa ya? Ya edukasi pastinya kan, edukasi untuk tidak keluar ruangan segala macam kayak gitu. Terus kemudian menyiagakan kemarin ada penjelasannya sih, menyiagakan fasilitas layanan kesehatan untuk yang terdampak gitu. Jadi upayanya ada kalau dikelompokkan ada 3, primer, sekunder, sama tersier. Primer itu adalah itu tadi edukasi supaya orang tahu gimana cara mencegahnya itu. Terus kedua yang primer, sekunder itu deteksi dini. Kalau misalnya kan nggak semuanya bergejala. Jadi kalau udah batuk itu kan ketahuan oh berarti dia ISPA. Tapi kalau misalnya yang belum gitu ya dicek apakah dia ada indikasi radang atau enggak itu. Kalau diobati lebih awal itu akan lebih bisa diatasi. Nah yang tersier itu yang udah terlanjur sakit. Nah yang terlanjur sakit baru diatasi. Pendekatannya 3 itu sih. Yang paling sering dikeluhkan apa? Apakah batuk atau demam, pusing? Seputar pernapasan tuh yang paling pertama kali kena ya batuk pasti. Batuk ya? Kalau Memang terkait urutannya batuk dulu? Ya paling gampang ini batuk itu kan sebenarnya bukan penyakit ya, maksudnya itu refleks alami kalau Oke, ketika ada ada yang partikel masuk. masuk gitu, nah dia mengeluarkannya lewat batuk. Gitu. Itu kalau yang terkait ISPA, kalau misalnya di luar ISPA ya mata merah, iritasi, kulit gatal-gatal segala macam kayak gitu. Menurut gua ISPA ini adalah penyakit yang paling ditakuti oleh laki-laki. Kenapa? Karena ada demamnya yang harus dilalui dan laki-laki paling takut sama demam. Paling ini ya kayaknya menderita banget kalau udah demam ya. Seluruh dunia ini kecuali demam. Tapi berarti yang udah dilakukan oleh Kemenkes tadi ini ya ada preventifnya, ada tadi deteksi dini, ada setelah pasti harus terpapar ISPA. Tapi berarti aku kebayangnya rumah sakit atau tenaga kesehatan yang ada di sekitar daerah-daerah yang memang banyak atau hutannya luas sudah ini ya sudah tahu kalau misalnya iya sudah mengantisipasi mungkin lebih siap tentang penyakit lebih banyak ISPA. Tapi kesiapannya itu ada bermasalah nggak, Mas? Sejauh ini sih dibilangnya aman. Gitu. Masih terkendali dengan baik gitu ya. Atau mungkin gini Mas, buat detikers yang ngerasa mengalami gejala-gejala ISPA itu apa pertolongan pertamanya? Apakah diuap? Biasanya kan kalau orang batuk-batuk, pilek itu terus dia nguap kan biar keluar gitu racun-racun yang ada dalam tubuh itu. Atau kayak gimana Mas? Diuap biasanya untuk ngencerin dahak sih. Jadi kalau misalnya udah muncul dahak kayak gitu dikeluarin. Nah kalau udah ada dahak kan berarti udah terjadi iritasi di dalam. Nah kadang-kadang kalau misalnya belum sampai dahak ya batuk doang, macam-macam orang batuk itu pengobatannya nggak beda-beda. Makanya ada batuk kering, batuk berdarah. Batuk kering itu nggak apa-apa diatasi karena memang itu mengganggu. Nanti kalau misalnya diteruskan dia akan radang juga. Gitu. Nah kalau berdarah justru batuknya jangan sampai hilang karena batuknya itu diperlukan untuk mengeluarkan dahaknya. Yang harus dilakukan adalah mengencerkan dahaknya. Jadi batuknya biarin, tapi dahaknya diencerin biar pas batuk keluar. Gitu. Dahaknya diencerkan dengan cara minum obat. Nah, dia minum obat bisa, diuap itu tadi juga salah satu upaya untuk mengencerkan itu, terus banyak minum segala macam kayak gitu. Jadi ketika orang mengeluhkan batuk, sebenarnya diobati bukan tidak selalu batuknya itu sendiri, tapi apa yang bikin dia batuk itu sih. Makanya beda-beda obatnya. Berarti ini kalau orang sekarang, ini pengalaman gue pribadi ya, gue gak mau mengeneralisir orang-orang juga mengalami hal serupa, tapi gue sendiri dalam
sepekan lebih terakhir ini setiap pulang kantor yang mana gue selalu menggunakan transportasi umum alias Ya. di luar terpapar Udara. udara luar yang cukup banyak juga ngerasa pusing. Itu bagian dari itu berarti Mas ya? Pusing itu mostly Lebih karena nggak punya uang Itu lebih kayaknya ya. kayak banyak masalah. Aku Tapi- tadi mau jawab gitu juga tapi ketika langsung. pernapasan nggak lancar, suplai oksigen juga Ah, akan berkurang kan. iya. Nah, otak kekurangan oksigen itu juga bisa bikin pusing kadang-kadang, Nah. sakit kepala segala Oh macam. iya, udaranya Terima nggak kasih sudah membackup sehat. masalah sesungguhnya saya. Nah itu, kalau itu lebih ke coba tolong Tapi bicara sama mengingat diri ini tanggal sendiri. 27 kayaknya wajar sih. Ini kok jadi sesi konseling Tapi gini nggak ya? biasa loh, maksudnya gue kan selalu pakai transportasi umum tuh kalau Iya. kemana-mana. Terus kalau pulang tuh biasa aja, nggak kayak gitu. Tapi sepekan terakhir tuh kayak gitu. Apakah karena Coba dilihat agenda terakhirnya. Ada apa yang bikin pusing? Coba. tapi kayaknya pelariannya gara-gara itu. Gara-gara udara yang nggak baik. Ya. Tapi emang harus pakai masker sih. Mas Oyung pakai masker nggak? Kalau keluar Sebisa sekarang? mungkin pakai. Berarti nggak selalu. Nggak selalu karena ya sering lupa, sering kehabisan juga sih. Kehabisan masalahnya. ya. Nggak seperti waktu zaman Covid itu kan memang selalu stoknya ada kayak gitu. Kalau Iya. sekarang ya tahu-tahu Oke. habis gitu ya. Tapi setuju sama Kak Edo, aku baru sembuh batuk. Tuh kan. Iya, aku baru Tapi sembuh sebenarnya batuk. bukan karena udara Bukan. kan. Kok cepet banget bilang bukan? Enggak Kak, karena udara. Jadi terpapar 12 jam lebih udara Jakarta Mas Uyung. Lalu saya tidur, besoknya bangun pagi-pagi seluruh pernafasan saya sudah tidak enak. Itu terpapar udara Jakarta. Tapi berarti Mas Uyung buat The Tickers, kalau misalnya mereka tetap harus berkegiatan di rumah, starter pack-nya apa sih? Masker. Kalau punya apa namanya air purifier atau semacamnya kayak gitu itu membantu sih. Jadi apa namanya ya meminimalisir debu yang berterbangan kayak gitu. Terus ya kurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi seperti ini mau tidak mau sih. Pakai Kalau masker misalnya terus masih ya. kepaksa juga Mas Uyung, pakai masker, air putih ya. Itu standar daya tahan tubuh itu air putih, makan dengan gizi seimbang segala macam kayak gitu. Suplemen kalau misalnya ada ya akan lebih bagus. Suplemennya apa sih Mas biasanya? Apapun yang dipunya gitu lah. Vitamin C. Ya ada yang bilang saya ya semuanya berguna kok, semuanya kepake gitu. Oke. Vitamin mineral Semua yang suplemen lain-lain semuanya masukin aja guys. selama Nah. balance gitu. Selama bela. Vitamin Oke. C doang gitu juga ya nggak berguna juga kalau misalnya yang lain kekurangan gitu kan. Atau kayak makanan gitu ada Kak yang rekomendasi gitu. Balance, intinya balance sih kalau misalnya Banyakin semuanya sayur ya. ya piramida gizi seimbang itu terpenuhi ya harusnya sih aman. Buah ya. Buah akan lebih bagus Jangan tapi kebanyakan makan kan gorengan. Itu juga kan Mas. nggak semua orang punya akses makan buah setiap hari kan. Betul. Seenggaknya sayur gitu. Memicu, Betul. itu memicu tenggorokan kalau gorengan. Iya itu makanya Iya. itu juga kayaknya salah satu ya Mas bahwa oke, gorengan adalah makanan kesukaan kita semua tapi kayaknya yang itu juga harus ditekan dulu ya. Tanpa ada musim batuk juga sebenarnya anjurannya adalah Iya mengurangi sih. gorengan. I love gorengan. Iya, nah itu berarti The Tickers kalau memang misalnya terpaksa ya, memang kegiatan sehari-hari mau nggak mau tetap berkegiatan di luar di tengah udara yang lagi kayak gini, tetap pakai masker. Rekomendasi olahraga di dalam ruangan yang nggak harus keluar ruangan. Di rumah aja misalnya olahraga di rumah aja. Aku seminggu terakhir justru milih di luar ruangan tapi olahraga yang sangat intens gitu. Jadi Maksudnya? antara udara yang masuk dengan ya ini teoriku ya, maksudnya udara yang masuk sama yang dipompa keluar masuk itu lebih banyak yang keluar masuk itu sehingga dahaknya kedorong keluar. Ini Jadi teorinya sama- Mas Ini Uyung. serius gak ini? Apa Atau- olahraganya apa? Untuk yang Aku lari sih seminggu terakhir aku terkumpul 104 kilo mileage-nya. wow. Tapi itu lebih karena taruhan sih. Ya Oh, ada ampun. yang dikejar. Ada yang Oh, dikejar. Mas, alah. enggak, itu konsepnya gimana bisa akhirnya Tapi keluar? iya sih apa nih aku kan memang lagi agak batuk berdarah juga Ah, kan. ah. Keluar itu kayak digurah gitu. Lebih ke kedorong semua gitu. Tapi minum obat kan? Aku enggak minum karena ya aku masih bisa mentoleransi gitulah. Nah pas aku melakukan aktivitas yang intens itu kedorong gitu loh, kedorong. Dan keluar itu. tapi Dan diseimbangi dengan kayak vitamin, makanan yang proses- ya, itu lebih otomatis baik sih. segala Restnya macam juga ya. dijaga kayak gitu.
tidak berdampak akhirnya ke Ya tidak masalah untuk kesehatan ditiru yang sih lain kan. maksudnya Iya. Iya. I know my body gitu. Iya, Jadi- iya, 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 ya mudah-mudahan Jadi sehat terus ya. tiru detikers kalau misalnya tetap wah olahraga di Iya. luar nih. Jangan lakukan tanpa Yang penting aku menang Pengawasan. challenge. yang penting menang challenge. Pengawasan dan mengetahui kondisi tubuh masing-masing. Betul, betul, betul. Tahu batas kondisi Iya, kesehatan untuk betul, masing-masing ya. betul. Bertanggung jawab pada diri sendiri lah pokoknya intinya gitu. Tapi ya saran-saran tadi yang disampaikan Mas Uyung juga boleh diterapin gitu. Kurangi aktivitas luar ruangan. Ya. Kalaupun harus di dalam ruangan boleh lah ini. Cindy. Apa tuh? Cindy-nya Peter Parker. Spider-Man. Itu bisa di dalam ruangan kan itu? dalam ruangan. Bisa. Oh, oke. Itu salah satu Dua opsi. kalau- Kalau 25 menit ya, Mas? punya bar di dalam ruangan. Iya. Ya di pintu juga boleh. Pull Iya. up 5 Banyak kali, opsi push up sih 15 kalau kali. olahraga dalam ruangan bisa nonton di Sama squat YouTube. Iya. Untuk gerakan-gerakan olahraga di dalam ruangan kan banyak. Betul. Atau beli kettle yang kemarin Oh kita banyak jual di banyak Ascom. ya. Banyak Kettle, ya. barbel, Mesti dumbbell, beli-beli iya. ya. Enggak, banyak kok detikers bisa lihat di YouTube. Macam-macam pokoknya. Cari aja yang Kak Edo, video Kak Edo. Pokoknya lebih aware lah ya sama Yes. kondisi sekitar. Sehingga kalau tiba-tiba pilek apa segala macam nggak cuma nyalain negara. Tapi memang karena mungkin kamu aja yang terlalu banyak aktivitas di luar ruangan sehingga Iya. nggak sadar itu juga mempengaruhi kesehatanmu gitu. Ya walaupun mungkin lebih banyak stres karena negaranya ya. Anyway terima kasih banyak Mas Uyung untuk Sama-sama. sesi konsultasi kita sore hari ini. Iya. Kita udahan dulu ya. Ya. Kita udahan dulu ya. Kita udah kelar Detik Sorenya hari ini. Terima kasih Detiker sudah nonton Detik Sore hari ini. Kita akan kembali lagi besok tentunya di jam yang sama. Jam 3 Yes. sampai jam 5:30 sore. Masih ada Tita besok? Iya bersama saya Yeay. weekend. Dia bolos terus Bapak Ibu. Coba dipelintir dikit. Yang pasti Apa tuh? Yang pasti saya Eduardo Simanakir pamit. Dan saya Patricia Elizabeth beserta seluruh kru yang bertugas di Detik Sore. Gak cuma Hore. Sampai jumpa lagi Detikers. stay safe everyone. Bye.